bekal yang tertukar. Suami saya dan saya sama-sama sibuk bekerja, jadi setiap hari kami harus membawa bekal makan siang. Ibu mertua saya berinisiatif mengambil alih tugas menyiapkan bekal untuk kami. Pagi itu, karena ada rapat mendadak di kantor, saya berangkat terburu-buru dan tanpa sadar salah mengambil kotak bekal suami. Saya baru menyadarinya saat duduk di meja kerja saya di kantor. Begitu membuka tutup kotak bekal itu, isi di dalamnya membuat saya terpaku. Nama saya Anissa Lestari, 29 tahun, tinggal bersama suami saya, Dimas Prasetyo, dan ibu mertua di sebuah apartemen di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Saya sedang hamil lebih dari 4 bulan. Seharusnya ini menjadi masa paling bahagia bagi seorang wanita, saat setiap pagi terbangun dengan perasaan ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diri. Namun, tepat ketika saya merasa hidup saya sudah stabil, segalanya mulai retak dari hal-hal terkecil. Ibu mertua saya bernama Ibu Hartati. Sejak tahu saya hamil, sikapnya berubah total. Sebelumnya, beliau adalah orang yang galak, ucapannya setajam silet, selalu mengkritik saya ceroboh, pulang kerja telat, dan tidak becus mengurus rumah tangga seperti wanita zaman dulu. Anehnya, sejak saya hamil, beliau mendadak jadi sangat cekatan. Setiap hari beliau bangun pukul 5 pagi, sibuk di dapur memasak. Beliau menyiapkan 2 kotak bekal, 1 untuk saya, 1 untuk Dimas. Beliau juga memaksa saya minum susu almond dan makan lebih banyak buah. Mulutnya selalu berkata wanita hamil harus menjaga kesehatan. Saya pernah terharu sampai berkaca-kaca. Di kantor, rekan-rekan saya yang mendengar cerita saya selalu berdecak kagum. "Nisa, kamu beruntung banget, punya ibu mertua yang merawatmu seperti anak kandung." Saya bahkan pernah memuji beliau dengan nada penuh syukur. Ibu mertuaku memang mulutnya agak pedas, tapi sebenarnya beliau sayang sekali padaku. Sekarang, mengingat kalimat itu, saya merasa betapa naif dan menyedihkannya diri saya saat itu. Selama lebih dari 2 bulan, setiap hari saya membawa bekal yang disiapkan ibu mertua. Beliau selalu menyerahkan kotak bekal itu ke tangan saya sambil tersenyum seolah sangat tulus. "Kamu sedang hamil, makan yang ringan dan sederhana saja agar pencernaannya lancar, itu juga baik untukmu. Saya percaya sepenuhnya." Bekal makan siang saya biasanya berisi tahu bacem, tumis kangkung, sayur bening, sesekali ada beberapa potong ayam semur. Saya pikir, tidak ada yang salah bagi wanita hamil untuk makan makanan ringan. Sedangkan kotak bekal Dimas, saya tidak pernah membukanya, karena saya berasumsi isinya pasti sama dengan milik saya. Hingga pada suatu Senin pagi, kantor mengadakan rapat mingguan. Saya terlambat, jadi saya dengan panik mengambil kotak bekal yang ada di meja dan langsung berlari. Siang harinya, begitu saya membuka tutup kotak bekal itu, seluruh tubuh saya membeku. Di dalamnya bukanlah porsi makan siang saya yang biasa. Di tingkat paling atas, ada udang bakar madu yang kulitnya sudah dikupas, tersusun rapi satu persatu. Di sekat sebelahnya ada salmon panggang, 1 porsi sup krim labu, bahkan ada anggur hijau, dan sebotol kecil sarang burung walet. Saya duduk tak bergerak di tengah kantor, kepala saya terasa seperti diremas oleh seseorang. Saya beralih ke kotak bekal satunya lagi yang ada di dalam tas termal, lalu membukanya. Itu baru porsi makan siang saya. Sedikit tumis kangkung yang warnanya sudah mulai kusam, beberapa potong tempe orek sisa makan malam kemarin. Sepotong kecil ikan goreng yang sekilas pun tahu itu adalah sisa makanan. Di atasnya, terselip secarik kertas yang dilipat 4 di bawah sendok stainless steel. Saya membukanya, tulisan tangan Ibu Hartati terpampang jelas di depan mata, tidak mungkin salah. "Dimas, makan yang banyak biar sehat. Istrimu sedang hamil, biarkan saja dia makan secukupnya. Nanti terbiasa jadi manja dan banyak menuntut." Setelah membacanya, tangan saya menjadi dingin. Kertas itu tidak berisi kata-kata yang mengerikan, tetapi setiap hurufnya seperti menyiramkan sember air es ke wajah saya. Ternyata selama 2 bulan ini, perhatian itu tidak pernah ditujukan untuk saya. Saya hanyalah seorang pemeran dalam sandiwara di rumah ini, agar orang luar melihat betapa baiknya ibu mertua saya. Sementara di baliknya, bagian terbaik selalu untuk putranya. Saya memotret kedua kotak bekal itu, memotret juga secarik kertasnya, memotret dengan sangat teliti seolah takut jika terlambat sedikit saja,
Saya akan meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Dimas menelepon, suaranya terdengar panik. "Kamu salah ambil bekal, kan?" Saya terdiam selama 2 detik lalu menjawab, "Iya." Di seberang sana, dia terdiam sejenak, lalu berusaha menormalkan suaranya. "Porsi itu ibu siapkan untuk Mas, karena belakangan ini Mas sering sakit maag. Kamu makan yang ringan saja sudah cukup, jangan banyak pikiran." Saya menunduk menatap secarik kertas di tangan saya. "Kalau tidak usah banyak pikiran, lalu bagaimana menjelaskan kertas ini?" tanya saya perlahan. "Mas tahu ibu menyelipkan kertas di kotak bekalku?" Kali ini dia terdiam lebih lama. Lalu dia berkata, suaranya sudah merendah, "Jangan bikin keributan di kantor. Nanti malam kita bicarakan di rumah." Saya tersenyum pahit. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat saya mengerti. Dia tahu sejak awal. Mungkin bukan dia yang menulis kertas itu, tetapi dialah yang dengan tenang menerima kotak bekal mewah itu setiap hari, sementara melihat istrinya makan makanan sisa tanpa merasa ada yang salah. Saya menutup telepon. Sepanjang sore itu saya nyaris tidak bisa bekerja. Rekan saya di kantor, Citra, melihat wajah saya pucat pasi dan menarik saya ke ruang istirahat. Saya menunjukkan ponsel saya padanya. Setelah selesai membaca, wajah Citra memerah karena marah. "Nisa, ini sudah bukan ketidaksengajaan lagi." Saya tidak menjawab. Saya sedang mengingat kembali setiap detail selama 2 bulan terakhir. Ibu mertua selalu menatap saya makan dengan ekspresi sangat puas. Dimas setiap malam selalu bilang masakan ibu akhir-akhir ini jauh lebih enak. Beberapa kali saya bahkan merasa kasihan padanya yang bekerja keras, dan dengan sukarela memberikan jatah buah saya di kulkas untuknya. Saat itu saya pikir saya sedang berbakti pada suami. Sekarang baru saya sadar, orang yang dianggap sebagai orang luar di rumahnya sendiri adalah saya. Sorenya, Dimas mengirim pesan, "Mas akan jemput." Saya tidak menjawab. Saya pulang lebih dulu naik taksi online. Begitu mendekati pintu apartemen, saya sudah mendengar suara Ibu Hartati dari dapur. "Anak itu bilang apa?" Suara Dimas menjawab, terdengar kesal. "Dia sudah lihat semuanya." Ibu Hartati mendengus pelan. "Lihat ya, lihat saja, cuma masalah kotak bekal saja dibesar-besarkan seperti kiamat. Wanita hamil makan sederhana saja sudah cukup, buat apa aneh-aneh?" Saya berdiri terpaku di luar pintu, tangan yang hendak memegang gagang pintu tiba-tiba mengepal erat. Saat itu saya mengerti satu hal, yang paling menyakitkan bukanlah isi kotak bekal itu, melainkan perasaan bahwa saya telah tulus berterima kasih pada orang yang salah, telah memamerkan kebaikan palsu itu pada semua orang, dan bahkan menenangkan diri sendiri bahwa dengan sedikit bersabar, sedikit mengalah, keluarga ini pada akhirnya akan benar-benar menganggap saya sebagai anggota keluarga. Saya menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu dan masuk. Suara itu membuat kedua orang di dapur menoleh bersamaan. Ibu Hartati langsung memasang senyumnya yang biasa. "Loh, sudah pulang nak? Ibu sedang memasak sup untukmu." Saya menatapnya, lalu beralih ke Dimas. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, saya tidak memaksakan diri tersenyum untuk membalas. Saya meletakkan kedua kotak bekal di atas meja makan, dengan perlahan mengeluarkan secarik kertas dari saku dan meletakkannya di atas tutup kotak. Tidak ada yang bicara, suasana di dapur terasa membeku. Saya menarik kursi dan duduk, mengelus perut saya dengan lembut, merasakan jantung berdebar berat di dada. Lalu saya mengangkat kepala, menatap lurus ke arah suami dan ibu mertua saya, dan berkata perlahan, "Hari ini saya ingin mendengar penjelasan yang jelas dari kalian berdua." Seluruh dapur hening. Saya duduk di sana, di hadapan saya ada 2 kotak bekal dan secarik kertas kecil yang sudah lecek karena saya genggam sepanjang sore. Ibu Hartati yang pertama angkat bicara. "Cuma masalah sepele begini, kenapa kamu tegang sekali? Ibu hanya khawatir kamu hamil kalau makan makanan bergizi terlalu banyak nanti perutnya kembung dan tidak nyaman." Saya menatap lurus ke arahnya. "Kalau memang khawatir pada saya, kenapa porsi Mas Dimas isinya udang, salmon, dan sarang burung walet, sementara porsi saya hanya makanan sisa dari malam sebelumnya?" Ibu Hartati terdiam sejenak, tetapi dengan cepat kembali ke nada bicaranya yang biasa. "Laki-laki kerja lebih keras,
jadi harus makan lebih baik. Kamu sedang hamil, makan yang ringan dan sederhana itu baru bagus. Aku menoleh ke Dimas. Dan Mas juga berpikir begitu? Dimas menghindari tatapan saya, tangannya diletakkan di sandaran kursi lalu menariknya untuk duduk, suaranya merendah. Nisa, masalah ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Ibu sudah tua, kadang bicaranya kurang bijaksana. Jangan karena secarik kertas kamu jadi membuat keributan. Saya tertawa. Suara tawa saya sendiri bergema di dapur kecil itu, terdengar begitu dingin. Secarik kertas? Saya mengambil kertas itu dan membaca setiap kata dengan jelas. Dimas, makan yang banyak biar sehat. Istrimu sedang hamil, biarkan saja dia makan secukupnya. Nanti terbiasa jadi manja dan banyak menuntut. Saya membanting kertas itu ke meja. Ini secarik kertas? Atau pikiran ibu yang sebenarnya? Wajah Ibu Hartati berubah. Jangan memelintir kata-kata ibu. Ibu membesarkan anak ibu hampir 30 tahun. Masa sekarang setelah dia punya istri, ibu merawatnya jadi salah? Saya mengangguk perlahan. Merawat anak sendiri tidak salah. Yang salah adalah ibu berpura-pura merawat saya juga agar orang luar memuji ibu baik, padahal kenyataannya ibu memperlakukan saya seperti orang asing. Dimas langsung menyela. Kamu bicara keterlaluan. Saya menatapnya, hati saya perlahan mendingin. Keterlaluan? Aku tanya. Mas makan bekal itu selama lebih dari 2 bulan. Mas tahu persis apa yang ibu siapkan untuk Mas, dan apa yang ibu siapkan untukku setiap hari. Mas diam-diam menerimanya. Sekarang Mas bilang aku keterlaluan? Dimas mengerutkan kening. Mas tidak memperhatikan sampai sedetail itu. Saya mengepalkan tangan di bawah meja. Kalimat itu membuat saya lebih kecewa daripada jika dia mengakuinya. Seorang suami yang tinggal bersama istrinya, setiap hari melihat istrinya yang sedang hamil makan seadanya, setiap hari membuka kotak bekalnya yang penuh makanan lezat, lalu berkata tidak memperhatikan, itu artinya, di dalam hatinya, saya tidak pernah menjadi sesuatu yang pantas untuk dia perhatikan. Ibu Hartati melihat Dimas terdesak, dan semakin meninggikan suaranya. Wanita jadi istri, jadi ibu, itu harus tahu caranya mengalah sedikit. Baru begini saja sudah duduk di sini, menginterogasi suami dan ibu mertua. Nanti kalau sudah melahirkan, mau jadi apa? Saya mengangkat kepala menatapnya lama. Dulu setiap kali beliau mengucapkan kalimat seperti itu, saya selalu menenangkan diri, beda generasi. Beliau memang pemarah. Tapi hari ini saya tidak mau menipu diri lagi. Saya sudah cukup mengalah. Ucap saya dengan sangat pelan. Mengalah agar rumah tangga damai, mengalah agar Mas tidak serba salah, mengalah agar ibu senang. Tapi ternyata semakin saya mengalah, semua orang semakin berpikir saya pantas diperlakukan seperti ini. Dimas tiba-tiba berdiri. Sudah cukup, kamu mau apa sekarang? Saya juga berdiri, tapi suara saya tetap tenang. Mulai besok, makanan saya urus sendiri. Uang belanja di rumah ini akan saya hitung ulang dengan jelas. Dan soal hari ini, saya tidak akan melupakannya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mata Dimas membelalak. Maksudmu apa? Maksudku, mulai sekarang, semuanya harus jelas. Saya menatapnya. Uang harus jelas, perlakuan harus jelas, posisi di rumah ini juga harus jelas. Ibu Hartati menggebrak meja dengan keras. Kamu berani berhitung dengan keluarga suami? Saya menoleh padanya. Bukan berhitung, tapi adil. Saya mengambil tas hendak masuk ke kamar, tapi Dimas melangkah maju menghalangi. Jangan dibesar-besarkan. Ibu Mas memang ceplas-ceplos, tapi tidak punya niat buruk. Saya menatap tangan yang menghalangi jalan saya, tiba-tiba merasa sangat lelah. Kertas itu niat baik? Dimas terdiam. Saya menyingkirkan tangannya, langsung masuk ke kamar tidur. Setelah menutup pintu, barulah saya berani bernapas lega. Seluruh tubuh saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sakit. Sakit karena untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas bahwa rumah ini tidak pernah menjadi tempat saya berlindung. Saya membuka lemari, mengambil buku catatan pengeluaran keluarga. Setiap pos pengeluaran listrik, air, belanja supermarket, biaya obat untuk Ibu Hartati, biaya perabotan baru, bahkan biaya les tambahan untuk keponakan dari pihak suami yang pernah saya bantu saat mereka kesulitan.
Semuanya tercatat jelas baris demi baris. Saya duduk di tepi tempat tidur, membalik halaman satu persatu. Semakin saya membalik, hati saya semakin berat. Selama ini saya selalu berpikir saya ikut berkontribusi untuk membangun rumah tangga bersama suami. Tapi sekarang setelah melihat lebih teliti, saya baru sadar kontribusi saya ternyata adalah bagian terbesar. Di luar, suara Ibu Hartati masih menggelegar. Baru hamil saja sudah kurang ajar begini. Nanti setelah melahirkan pasti naik ke kepala orang. Dimas tidak menjawab. Keheningannya bahkan lebih menyakitkan daripada kalimat apapun yang membela ibunya. Saya membuka ponsel, mengirim semua foto kotak bekal dan secari kertas ke email saya sendiri, lalu membuat folder khusus. Setelah itu, saya mengirim pesan singkat ke Citra. Malam ini aku sudah bicara terus terang. Sepertinya masalahnya belum akan berhenti di sini. Hampir seketika, Citra membalas. Kamu harus simpan semua buktinya. Mulai sekarang jangan terlalu percaya pada siapapun. Saya menatap layar ponsel yang menyala dalam kegelapan, hati saya tiba-tiba dipenuhi rasa getir. Ternyata sampai saat ini, orang pertama yang benar-benar memihak saya adalah orang luar. Saya meletakkan tangan di perut, mengelusnya perlahan. Anakku masih sangat kecil, tapi saya tahu mulai hari ini saya tidak bisa terus hidup seperti dulu lagi. Bukan karena sebuah kotak bekal, tapi karena saya telah melihat wajah asli orang-orang yang duduk di luar sana dengan status sebagai keluarga saya. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Di dapur, Ibu Hartati masih sibuk seolah tidak terjadi apa-apa. Suara panci dan wajan beradu terdengar teratur. Begitu familiar, hingga jika tidak ada secari kertas itu, mungkin saya masih akan mengira itu adalah suara dari sebuah keluarga normal. Saya melangkah keluar, menuang segelas air hangat untuk diri sendiri lalu bersandar di meja makan. Ibu Hartati melirik saya sekilas. Hari ini ibu masak bubur labu kuning, kamu makan dulu sebelum berangkat kerja. Saya menjawab dengan tenang. Saya sudah pesan makanan dari luar. Tangan ibu yang sedang menyendok bubur berhenti. Di rumah ada nasi ada bubur masih pesan dari luar. Mentang-mentang punya uang sedikit jadi sombong. Saya tidak membantah. Saya hanya melihat dua kotak bekal yang sedang beliau siapkan di meja lalu berkata perlahan, mulai sekarang ibu tidak perlu menyiapkan bagian saya. Saya bisa urus sendiri. Ibu Hartati menoleh tajam. Suaranya sinis. Oh, sudah besar. Sudah hebat, tidak butuh siapa-siapa lagi. Dimas keluar dari kamar tepat saat itu. Dia melihat suasana tegang dan langsung menarik kursi duduk seolah ingin menghindar. Saya menatap lurus ke arahnya. Nanti pulang kerja, aku mau bicara jelas soal uang belanja. Dia mengerutkan kening. Perlu sampai setegang ini? Perlu, jawab saya singkat. Sangat perlu. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiran saya tidak berhenti membayangkan buku catatan pengeluaran semalam. Saya telah membayar tagihan listrik, air, internet, biaya supermarket, bahkan obat-obatan rutin untuk Ibu Hartati. Pernah suatu bulan Dimas berkata pekerjaannya sedang tidak lancar. Saya bahkan berinisiatif membayar cicilan mesin cuci baru. Saat itu saya tidak merasa rugi karena berpikir dalam keluarga tidak seharusnya hitung-hitungan, tapi ketidakhitungan saya ternyata dianggap sebagai hal yang wajar. Begitu duduk di meja kerja, saya langsung membuka kembali file pengeluaran yang saya catat sejak awal tahun. Setiap pos pengeluaran terlihat jelas. Tiba-tiba saya menyadari ada beberapa transfer dari rekening bersama yang terdengar aneh. Ada transaksi 5 juta, 7 juta, 10 juta rupiah dengan keterangan keperluan rumah, biaya mendadak kerabat. Tapi saya tidak ingat pernah menanyakannya secara rinci. Citra meletakkan secangkir kopi di meja saya. Mikirin apa lagi? Saya memutar layar laptop ke arahnya. Citra menyipitkan mata membacanya sejenak lalu mengangkat kepala. Nisa, pos-pos pengeluaran ini aneh banget. Saya mengangguk. Aku juga merasa begitu. Citra duduk di samping saya, merendahkan suaranya. Coba kamu cek mutasi rekening bersama, jangan cuma lihat catatan. Kalimat itu seolah membenarkan kecurigaan samar saya. Saat istirahat makan siang, saya izin keluar lebih awal untuk pergi ke bank mencetak mutasi rekening bersama kami selama 3 bulan terakhir. Dulu saya adalah pihak yang paling banyak menabung di sana, jadi saya punya akses penuh. Saya berdiri di depan teller,
memegang nomor antrian dengan hati seberat batu. Ketika tumpukan kertas mutasi itu dicetak, saya langsung duduk di kursi tunggu dan membaca baris demi baris. 10 menit kemudian, punggung saya terasa dingin. Ada 12 transaksi transfer ke rekening yang sama atas nama Maya Sari. Nominal terkecil 3 juta, terbesar 15 juta rupiah. Keterangannya setiap kali hampir sama, hanya berbeda beberapa kata, uang jajan, beli barang, perawatan, biaya lain-lain. Saya menatap tajam nama asing itu, jantung saya berdebar begitu kencang hingga pelipis saya berdenyut. Jika hanya sekali, mungkin itu untuk membantu seseorang, tapi 12 kali dalam 3 bulan, itu tidak mungkin kebetulan. Saya segera memotret seluruh mutasi itu dan mengirimkannya ke diri sendiri, lalu mengirim pesan ke Citra. Aku menemukan beberapa transfer aneh. Citra langsung menelepon. Transfer ke siapa? Nama Maya Sari. Di seberang sana, Citra terdiam 2 detik. Nisa, kamu harus tenang. Jangan ambil kesimpulan dulu, tapi mulai sekarang, jangan beri petunjuk apa-apa. Saya duduk tak bergerak di sebuah kafe dekat bank. Menatap lalu lintas di luar melalui jendela kaca, merasa seolah seluruh tenaga saya baru saja terkuras habis. Rasa sakit kemarin adalah sakit karena diremehkan, sedangkan rasa sakit saat ini adalah jenis yang berbeda, lebih samar, lebih menakutkan. Rasanya seperti ketika kita tiba-tiba menyadari bahwa kebohongan tidak hanya ada di dalam sebuah kotak bekal, tapi sudah merayap ke setiap sudut pernikahan ini entah sejak kapan. Malam itu saya pulang lebih larut dari biasanya. Dimas sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Melihat saya pulang, dia meletakkan ponselnya, suaranya terdengar lebih lembut. Sudah makan? Ibu ada sisakan makanan di dapur. Saya mengganti sandal, berjalan lurus ke meja makan dan duduk di hadapannya. Aku mau tanya sesuatu. Iya. Maya Sari itu siapa? Wajah Dimas berubah seketika. Hanya sekejap, tapi saya melihatnya dengan sangat jelas. Dia berkedip lalu tertawa canggung. Siapa? Saya mengeluarkan ponsel, membuka foto mutasi rekening dan mendorongnya ke hadapan Dimas. Rekening bersama kita, selama 3 bulan terakhir transfer 12 kali ke orang ini. Coba jelaskan. Tangan Dimas yang berada di atas lututnya mengepal. Beberapa saat kemudian dia baru menjawab, itu teman lama. Dia lagi kesulitan, jadi Mas bantu sementara. Saya menatapnya, hati saya benar-benar dingin. Teman lama mana yang butuh bantuanmu secara rutin seperti itu? Sementara istrimu sedang hamil, dan uang di rekening itu sebagian besar dari hasil kerjaku, dia mulai terlihat kesal. Jangan bicara seperti menginterogasi. Saya tersenyum pahit. Kalau Mas tidak melakukan sesuatu yang salah, tidak akan ada yang bisa menginterogasimu. Tepat saat itu, Ibu Hartati keluar dari dapur. Mendengar beberapa kalimat terakhir, wajahnya langsung masam. Ada apa lagi? Saya menoleh padanya. Saya sedang bertanya pada Mas Dimas tentang beberapa transaksi dari rekening bersama. Ibu Hartati langsung membentak, uang suamimu, dia mau bantu siapa itu haknya. Saya menatap lurus ke arahnya, mengucapkan kata demi kata. Tapi di rekening itu ada uang saya juga. Seluruh ruang tamu hening. Saya tahu betul, mulai dari detik ini, masalah antara saya dan keluarga suami tidak akan lagi berhenti pada selembar kertas di dalam kotak bekal. Dimas menatap layar ponselnya cukup lama, seolah jika dia diam cukup lama, saya akan lelah sendiri dan melupakannya. Tapi kali ini saya tidak menghindar lagi. Saya tetap duduk diam, tangan diletakkan di atas meja, suara saya tenang hingga saya sendiri terkejut. Jawab, Mas. Maya Sari itu siapa? Dimas bersandar di sofa. Wajahnya mulai menunjukkan kekesalan. Sudah Mas bilang, teman lama. Teman lama yang mana? Teman kuliah. Teman kuliah mana yang dalam 3 bulan menerima hampir 70 juta rupiah darimu? Dimas menepuk meja pelan. Kamu harus sebegini hitung-hitungannya? Saya menatap matanya lurus. Yang seharusnya mengatakan itu bukan aku. Ibu Hartati yang berdiri di samping langsung menyela, laki-laki di luar punya pergaulan, punya relasi, bantu teman sedikit apa anehnya. Kamu malah bikin ribut, bikin malu suami saja. Saya menoleh padanya sambil tersenyum pahit.
Membantu dengan uang dari rekening bersama suami istri tanpa bertanya pada istri, itu juga normal Bu, Ibu Hartati mendongak. Di rumah ini, Dimas itu kepala keluarga. Dia mau memutuskan apa, itu haknya. Mendengar itu, perasaan aneh muncul di hati saya. Bukan lagi marah seperti kemarin, tapi kesadaran penuh. Saya mengerti mengapa selama ini semua hal di rumah ini selalu berpusat pada keinginan mereka berdua. Karena di mata Ibu Hartati, saya tidak pernah menjadi partner membangun keluarga, melainkan hanya penyumbang uang dan tenaga yang harus diam dan menerima. Saya kembali menatap Dimas. Mas bilang Mas kepala keluarga, Dimas mengerutkan kening. Maksud Ibu, Mas harus menanggung banyak hal. Saya mengangguk. Kalau begitu, biar aku ingatkan. Cicilan apartemen ini setiap bulan aku transfer 10 juta. Listrik, air, internet, iuran pengelolaan, sebagian besar aku yang bayar. Belanja supermarket, keperluan rumah tangga, aku yang urus. Vitamin dan biaya periksa kandunganku juga dari uangku. Kalau Mas bilang Mas kepala keluarga, lalu tiang penyangganya apa? Wajah Dimas menjadi gelap. Kamu mengungkit-ungkit? Bukan. Jawab saya. Aku hanya mengingatkan fakta. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Ibu Hartati mungkin tidak menyangka saya berani bicara blak-blakan seperti itu, jadi untuk sesaat beliau terdiam. Dimas memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Beberapa saat kemudian, dia baru berkata dengan suara lebih rendah, "Oke. Kalau kamu mau tahu, Maya itu kenalan lamaku. Dia baru saja cerai, sendirian membesarkan anak, lagi sulit makanya Mas bantu." Saya menatapnya. Setiap kata yang diucapkannya terasa dingin di telinga. Mas membantunya dengan uangku. Mas tidak mengambil uangmu secara khusus. Tapi Mas juga tidak pernah bertanya padaku. Dimas terdiam. Saya mengambil ponsel, membuka foto mutasi rekening berikutnya. Bukan hanya uang. Saya mendorong layar ke arahnya. Ada beberapa hari Mas transfer uang tepat di jam makan siang, lalu malamnya bilang ke aku harus meeting dengan klien, harus lembur. Ada hari Mas bilang ada proyek di Depok, tapi transaksi transfernya dilakukan di kawasan SCBD. Dimas melirik layar, wajahnya berubah total. Itu adalah detail yang baru saya sadari saat di kantor. Setiap transaksi online mencatat lokasi perkiraan. Saya tidak menyangka akan berguna, tapi setelah dirangkai, semuanya mulai terlihat terlalu jelas. Ibu Hartati masih berusaha membela. Mungkin saja dia lewat situ. Saya tidak lagi menatapnya, saya hanya menatap Dimas. Mas masih mau berbohong lagi? Dimas bangkit dari sofa. Kamu menguntitku. Saya juga berdiri. Aku tidak menguntit. Aku hanya memeriksa kemana uang hasil kerjaku pergi. Ibu Hartati mulai beralih ke nada sinis. Memang wanita hamil suka berpikir yang tidak-tidak. Cuma karena beberapa transaksi saja sudah menuduh suaminya selingkuh. Hidup seperti itu, rumah tangga mana yang bisa tenang? Saya tertawa sangat pelan. Ibu benar separuh. Rumah ini memang tidak tenang, tapi bukan karena saya curiga, tapi karena ada yang menyembunyikan terlalu banyak hal dari saya. Dimas menarik kursi lalu berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Saya tahu itu tandanya dia sedang gelisah. Dulu setiap kali bertengkar, begitu melihatnya tidak nyaman, saya akan mengalah lebih dulu. Tapi hari ini saya berdiri diam, tidak lagi mengalah. Akhirnya dia berhenti, menoleh ke arah saya. Kamu mau apa? Saya langsung menjawab, aku mau lihat ponsel Mas. Begitu kalimat itu selesai, wajah Dimas langsung menegang. Tidak bisa. Kenapa? Itu privasi. Saya mengangguk, hati saya terasa jatuh ke dasar. Jika dia tidak menyembunyikan apa-apa, reaksinya tidak akan secepat itu. Ibu Hartati langsung ikut-ikutan. Betul itu. Suami istri juga harus ada batasan. Memeriksa ponsel suami itu tidak sopan. Saya merasa lucu hingga tidak bisa marah. Sopan santun? Saya menatap mereka berdua. Menyembunyikan uang, menyembunyikan orang, menyembunyikan segalanya di belakangku, tapi masih bicara soal sopan santun? Dimas mengerutkan kening, suaranya hampir memohon. Anissa, Mas bilang sekali lagi, jangan paksa Mas. Saya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, aku tidak akan memaksa. Saya mengambil tas, berjalan lurus ke kamar. Di belakang,
Saya mendengar Ibu Hartati menghela napas lega, seolah baru saja memenangkan pertandingan. Tapi mereka tidak tahu, reaksi Dimas barusan sudah memberikan jawaban paling jelas untuk saya. Saya mengunci pintu kamar, membuka laptop, duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya masih sedikit gemetar, tapi pikiran saya sangat jernih. Saya membuka kembali semua foto mutasi rekening lalu mencatat tanggal, jumlah uang, dan lokasi transaksi secara terpisah. Semakin saya mencatat, saya semakin melihat semuanya bukan lagi kecurigaan samar. Ini sudah menjadi sebuah pola yang jelas. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Citra, begitu saya angkat, dia langsung bertanya. Bagaimana bicaranya? Saya melirik pintu kamar yang tertutup, merendahkan suara. Dia tidak mau aku lihat ponselnya. Citra terdiam 2 detik lalu berkata, "Sudah pasti. Berarti memang ada apa-apa?" Saya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ingin menipu diri sendiri. Malam itu saya nyaris tidak tidur. Dimas berbaring di samping saya, membelakangi saya sepanjang malam. Dia tidak meminta maaf, juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Keheningannya seperti sebuah dinding, dan saya sudah terlalu lelah untuk terus mengetuk. Sekitar pukul 1 dini hari, ponselnya bergetar sangat pelan, tapi saya masih mendengarnya. Dimas langsung meraih ponselnya, gerakannya begitu cepat seolah sudah menjadi kebiasaan. Cahaya layar memantulkan rona kebiruan di pipinya. Saya memejamkan mata, pura-pura tidur, tapi masih bisa melihatnya bangun, membawa ponselnya ke balkon. Saya berbaring diam beberapa detik lalu perlahan bangun. Pintu balkon tidak tertutup rapat, suara bicaranya terdengar samar-samar. "Iya, Mas tahu. Jangan kirim pesan jam segini lagi." "Bukan, hari ini dia sudah curiga." Hati saya terasa sesak. Saya melangkah pelan turun dari tempat tidur, berdiri bersembunyi di balik tirai. Suara di seberang adalah suara wanita, tidak terdengar jelas kata-katanya, tapi cukup lembut dan akrab untuk membuat saya paham ini bukan teman kuliah biasa. Dimas merendahkan suaranya lagi. "Sudah Mas bilang, biar Mas yang urus. Uang bulan ini nanti Mas transfer, untuk sementara jangan muncul di dekat kantor Mas." Saya berdiri membeku. Setiap kalimatnya seolah mengupas lapisan kulit terakhir dari pernikahan ini. Saya pernah berharap, sekecil apapun, bahwa mungkin segalanya tidak seburuk itu, mungkin dia hanya gengsi, hanya menyembunyikan sesuatu yang sulit dikatakan. Tapi tidak, di balik semua itu tetap ada wanita lain, sejumlah uang rutin, dan sebuah rahasia yang ibu dan anak itu sepakat sembunyikan dari saya. Dimas kembali ke kamar. Saya segera berbaring seperti semula, memejamkan mata. Dia naik ke tempat tidur dan berbaring diam cukup lama. Saya tidak tahu apakah dia menatap saya, tapi saya tahu sejak saat itu, yang ada di antara kami bukan lagi jarak, melainkan jurang yang dalam. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Dimas sudah berangkat kerja lebih dulu. Di meja makan masih ada bubur yang disiapkan ibu mertua, tapi saya tidak menyentuhnya. Saya berganti pakaian, mengambil tas, lalu melangkah ke pintu. Ibu Hartati keluar dari dapur, melirik saya. "Pagi sekali perginya?" Saya menjawab, "Ada urusan." Beliau menyeringai. "Lagi hamil kok keluyuran terus? Wanita kalau tidak bisa menjaga suami ya begini, bisanya cuma bikin masalah." Saya yang sedang menunduk memakai sepatu berhenti sejenak. Saya mengangkat kepala menatapnya. "Ibu tahu Mas Dimas punya hubungan dengan orang lain kan?" Ibu Hartati sama sekali tidak terkejut. Beliau hanya dengan santai menarik kursi dan duduk, suaranya dingin. "Laki-laki di luar pergaulannya luas, punya teman ini itu biasa. Yang penting akhirnya dia tetap pulang ke rumah." Saya mendengar setiap katanya, punggung saya terasa dingin. Ternyata beliau benar-benar tahu. Bukan hanya tahu, tapi menganggapnya sebagai hal yang normal. "Ibu tidak merasa itu salah?" tanya saya. Ibu Hartati tersenyum pahit. "Salah benar apa di sini? Kamu sebagai istri harus tahu caranya menjaga suami. Sekarang kalau dia bosan padamu, ya introspeksi diri." Saya tertawa, tapi hati saya kosong. Seorang ibu yang bisa dengan tenang membiarkan putranya mengkhianati istri lalu menyalahkan menantunya karena tidak bisa menjaga suami,
Apalagi yang bisa saya harapkan dari rumah ini? Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya berbalik dan melangkah pergi. Begitu sampai di lobi apartemen, saya langsung menelepon Citra. Citra, kenapa? Saya berdiri diam di dekat pohon di depan gedung, menatap keramaian orang berangkat kerja di luar gerbang. Tadi malam aku dengar dia teleponan sama Mayasari. Aku tidak dengar namanya, tapi aku yakin itu dia. Di seberang sana, Citra terdiam beberapa detik. Kamu masih mau memastikannya sendiri? Saya memejamkan mata. Masih. Aku masih mau. Bukan karena masih berharap, tapi karena saya butuh satu sayatan yang bersih untuk mengakhiri semua ilusi yang tersisa. Siang harinya, saya izin keluar selama 1 jam, lalu naik taksi ke alamat yang sering muncul di mutasi rekening, sebuah jalan di kawasan SCBD. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan, hanya intuisi yang mengatakan tempat itu ada hubungannya. Saya duduk di kafe seberang sebuah gedung perkantoran kecil, memesan jus jeruk, dan mengamati dalam diam. Hampir 1 jam berlalu, ketika saya mulai berpikir tebakan saya salah, Dimas muncul. Dia turun dari motor, tangannya membawa sebuah kantong kertas putih. Saya menahan napas. Kurang dari 2 menit kemudian, seorang wanita keluar dari gedung itu. Dia mengenakan dress hamil longgar, rambutnya bergelombang ringan, postur tubuhnya ramping. Dimas memberikan kantong kertas itu padanya, lalu dengan alami menopang sikunya, sebuah refleks yang sudah sangat biasa. Saya duduk tak bergerak, semua suara di sekitar seolah menjauh. Tidak ada pelukan, tidak ada adegan yang terlalu vulgar, tapi hanya dari cara dia mencondongkan tubuh saat bicara, cara wanita itu menatapnya, sudah cukup untuk membuat saya paham hubungan mereka jelas tidak sederhana. Saya mengeluarkan ponsel. Memotret beberapa kali berturut-turut, tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Tepat saat itu, wanita itu menoleh ke arah jalan. Wajahnya terlihat jelas di bawah sinar matahari. Saya terpaku. Saya pernah bertemu dengannya. Bukan teman kuliah. Itu Mayasari, karyawan yang pernah satu proyek dengan Dimas tahun lalu. Saat itu, Dimas bahkan pernah bilang pada saya, dia hanya rekan kerja, banyak bicara, sedikit manja, tidak perlu dipikirkan. Saya duduk diam sangat lama setelah mereka berdua pergi. Jus jeruk di hadapan saya esnya sudah mencair, rasanya hambar seperti perasaan di tenggorokan saya saat ini. Akhirnya, saya membuka ponsel, mengirim semua foto yang baru saja saya ambil ke Citra dengan satu pesan singkat. Sudah terkonfirmasi. Kurang dari 1 menit kemudian, Citra membalas. Kamu mau melakukan apa selanjutnya? Saya menatap layar lama sekali, lalu mengetik kata demi kata. Aku tidak akan melabrak. Aku akan membuat perhitungan. Malam itu saya pulang sangat larut. Saya tidak ingin menginjakan kaki di apartemen itu terlalu cepat karena hanya dengan melihat Dimas duduk di sofa seolah tidak terjadi apa-apa, saya tahu saya akan merasa sesak. Tapi menghindar pun tidak ada artinya lagi. Kebenaran sudah terhampar di depan mata, dingin dan setajam pecahan kaca. Ketika saya membuka pintu, ruang tamu terang benderang. Ibu Hartati sedang duduk mengupas apel, sementara Dimas bersandar di sofa memainkan ponsel. Mendengar suara pintu, dia mengangkat kepala, raut wajahnya tampak mengamati. Dari mana saja jam segini baru pulang? Saya mengganti sandal, meletakkan tas, lalu menjawab dengan tenang. Habis minum-minum sama teman. Ibu Hartati tersenyum sinis. Lagi hamil kok masih keluyuran sampai malam. Memang sekarang sudah tidak tahu takut. Saya menatapnya tapi tidak berdebat. Dulu, hanya satu kalimat pedas darinya sudah membuat hati saya berat. Sekarang, kata-kata itu seperti angin yang berhembus di lorong, terdengar tapi tidak lagi cukup kuat untuk menyakiti saya. Saya duduk di meja makan, menuang segelas air putih untuk diri sendiri. Dimas masih menatap saya. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu nyaris membuat saya tertawa. Jika dia benar-benar peduli saya baik-baik saja atau tidak, dia tidak akan berada di SCBD sore tadi bersama Mayasari dengan sikap perhatian dan lembut yang sudah lama tidak pernah dia berikan pada saya. Saya mengangguk. Baik, saya menoleh padanya, bertanya seolah tanpa sengaja. Hari ini masih sibuk sekali ya? Dimas langsung menjawab. Iya, rapat seharian. Saya mengangkat gelas air, menyesapnya sedikit, merasakan hati saya benar-benar dingin.
Sampai saat ini dia masih bisa berbohong dengan begitu lancar. Ibu Hartati meletakkan piring berisi apel di meja. Sudah, kalian makan sana. Nasi dan lauknya sudah dingin semua. Saya berdiri. Aku tidak makan. Agak lelah. Mau masuk kamar dulu. Begitu melewati sandaran sofa, mata saya tiba-tiba berhenti pada tangan kanan Dimas. Dia sedang memegang ponsel, pergelangan tangannya rileks, dan di jari manisnya, tidak ada lagi cincin kawin. Saya berhenti. Cincin emas polos itu saya sendiri yang memilih saat kami mendaftar pernikahan. Tidak mahal, hanya sekitar 5 juta rupiah sepasang. Tapi saat itu, saya sangat menyukainya karena modelnya sederhana, nyaman dipakai, dan ada ukiran nama kami di bagian dalam. Saya menatap tangannya sedetik lagi, lalu bertanya pelan. Cincin mas mana? Dimas terkejut secara refleks. Langsung menyembunyikan tangannya. Mas lepas. Kenapa? Kalau ke proyek suka mengganggu. Saya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi hati saya seperti tenggelam satu tingkat lagi. Sore tadi di SCBD, tangan Mayasari saat menerima kantong kertas dari Dimas mengenakan sebuah cincin emas yang sangat familiar. Saat itu saya hanya merasa aneh, belum sempat mengingatnya. Sekarang melihat tangan Dimas yang kosong, saya langsung mengerti dari mana datangnya perasaan familiar itu. Saya masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi tempat tidur. Segalanya perlahan menyatu menjadi sebuah gambaran utuh. Uang dari rekening bersama ditransfer ke Mayasari, telepon tengah malam, kebohongan tentang lokasi kerja, dan sekarang cincin kawin saya, mungkin sedang berada di jari wanita lain. Saya duduk sangat lama, baru kemudian membuka laci meja, mengambil buku tabungan keluarga untuk memeriksanya. Ini adalah dana yang saya dan Dimas sepakati untuk disisihkan bagi calon bayi kami. Saya menabung secara rutin setiap bulan, sementara dia bilang akan menambahkan jika ada sisa. Karena percaya, saya tidak sering memeriksanya. Saya membuka aplikasi mobile banking, memasukkan kata sandi, lalu mengeceknya. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Saldonya berkurang hampir 50 juta rupiah dari yang saya ingat. Saya memeriksa riwayat transaksi. 3 minggu lalu, ada transaksi penarikan sebesar 50 juta rupiah dari rekening tabungan ke rekening giro. Setelah itu, uang tersebut dibagi menjadi beberapa transaksi kecil dan ditransfer dalam waktu 5 hari. Saya duduk tak bergerak. Kali ini saya tidak lagi terkejut, hanya merasa bodoh. Uang yang disisihkan untuk anak kami, uang yang saya rencanakan untuk membeli perlengkapan bayi, vaksinasi, dan untuk berjaga-jaga, ternyata telah ditarik secara diam-diam. Ponsel bergetar. Citra mengirim pesan. Gimana? Saya memotret layar transaksi dan mengirimkannya. Citra langsung menelepon. Nisa, ini sudah serius. Saya menyandarkan kepala ke dinding, suara saya serak. Aku tahu. Kamu sudah tanya dia. Belum, aku mau kumpulkan semuanya dulu baru tanya sekali. Citra terdiam beberapa detik, lalu berkata. Benar. Kalau sekarang kamu tanya, dia pasti akan mengelak. Saya menatap tajam transaksi di layar, merasa jantung saya seperti diremas perlahan. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena itu adalah dana yang saya tabung dengan seluruh keyakinan bahwa saya sedang mempersiapkan masa depan anak kami dengan tangan kedua orang tuanya. Ternyata, satu-satunya yang benar-benar mempersiapkan hanyalah saya seorang. Di luar pintu kamar terdengar ketukan pelan. Dimas memanggil. Nisa. Sudah tidur? Saya mematikan speaker ponsel lalu menjawab, belum. Mas boleh masuk? Saya menatap pintu, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati saya. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi debaran, hanya ada ketenangan yang dingin. Masuk saja. Dimas masuk, tangannya membawa segelas susu hangat. Kamu belakangan ini sering stres. Minum sedikit biar bisa tidur. Saya menatap gelas susu, lalu menatap wajahnya. Wajah ini pernah menjadi tempat paling aman bagi saya. Sekarang, setiap kali melihatnya, saya hanya melihat terlalu banyak hal yang tersembunyi di baliknya. Saya menerima gelas susu itu, tapi tidak meminumnya. Mas, apa Mas pernah memikirkan anak kita? Dimas tertegun. Kamu tanya apa aneh sekali?
Saya meletakkan gelas susu di meja. Uang tabungan untuk anak. Kapan Mas menarik hampir 50 juta darinya? Wajahnya seketika berubah. Dimas berdiri terpaku di tengah kamar, tangannya masih di gagang pintu, tapi wajahnya sudah berubah total. Hanya satu pertanyaan dari saya, semua ketenangan palsu yang dia tunjukkan sejak tadi langsung retak. Kamu memeriksa rekening Mas? Tanyanya. Suaranya mencoba tetap rendah tapi sudah terdengar jelas rasa bersalahnya. Saya menatapnya lurus. Itu tabungan untuk anak kita, ada uangku juga di dalamnya. Aku tidak perlu memeriksa rekening Mas, aku hanya perlu memeriksa uangku sendiri. Dimas melangkah masuk, menutup pintu dengan pelan. Gerakan itu membuat saya geli. Sampai saat ini pun dia masih takut Ibu Hartati mendengar, masih ingin semuanya tertutup di dalam 4 dinding ini. Mas pinjam sementara, akhirnya dia bersuara. Beberapa hari lagi Mas ganti. Saya langsung bertanya, ganti pakai apa? Dia terdiam. Saya duduk diam di tempat tidur, mata tak lepas darinya. 50 juta bukan jumlah kecil. Mas menariknya dari tabungan anak kita tanpa bilang sepatah kata pun. Sekarang Mas bilang pinjam sementara. Mas pikir aku masih bisa percaya penjelasan seperti itu? Dimas mengusap wajahnya, tampak mulai kehilangan kesabaran. Mas lagi ada keperluan mendesak. Keperluan apa? Pekerjaan. Pekerjaan apa yang tidak bisa dibicarakan dengan istri? Dia diam. Keheningan itu adalah jawaban paling jelas. Saya membuka ponsel, menunjukkan layar di hadapannya. Uang ditarik dari tabungan, ditransfer ke rekening giro, lalu dibagi menjadi beberapa nominal kecil. Waktunya persis bersamaan dengan saat Mas transfer uang ke Mayasari. Dimas menatap layar, matanya bergetar. Jangan selalu bawa-bawa dia. Saya tertawa pahit. Bukan aku yang bawa-bawa, tapi Mas sendiri yang menariknya masuk ke dalam pernikahan ini. Dia tiba-tiba meninggikan suara. Sudah Mas bilang dia sedang kesulitan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya merasa kasihan pada pernikahan saya sendiri. Kesulitan sampai harus memakai uang tabungan untuk anak orang lain? Dimas mengatupkan rahangnya. Dia juga butuh uang untuk cari tempat tinggal baru. Jantung saya berdenyut sakit, tapi wajah saya tetap dingin. Jadi Mas mengakuinya. Tanganmu sendiri yang membuka pintu yang selama ini kau coba tutup rapat. Saya bertanya perlahan. Mas sedang mencarikan tempat tinggal untuknya? Dimas seolah sadar baru saja salah bicara. Dia memalingkan wajah, suaranya lebih ketus. Mas hanya membantu, jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya menggeleng. Aku tidak perlu berpikir lagi. Aku sudah melihatnya dengan sangat jelas. Dimas kesal. Melangkah maju dan menumpukan kedua tangannya di meja. Anissa, jangan paksa Mas sampai ke titik ini. Saya menatap tangannya, lalu mengangkat kepala menatap matanya lurus. Yang dipaksa itu aku. Dia tertegun. Saya melanjutkan, setiap kata perlahan tapi jelas. Dipaksa percaya pada keluarga palsu. Dipaksa makan makanan sisa, sambil berpikir itu baik untukku. Dipaksa menyumbang uang, tenaga, dan kepercayaan, hanya untuk melihat suamiku membawa uang itu untuk mengurus wanita lain. Suara saya tidak keras, tapi semakin saya bicara, tenggorokan saya semakin tercekat. Saya harus berusaha keras agar air mata tidak jatuh di hadapannya. Dimas mungkin melihatnya. Dia merendahkan suara, melangkah lebih dekat. Nisa, dengarkan Mas sekali saja. Saya tidak menjawab. Dia duduk di kursi seberang, kedua tangannya saling bertaut. Wajahnya lelah seolah dialah yang paling tertekan di sini. Mas kenal Maya dari proyek tahun lalu. Awalnya hanya rekan kerja. Setelah dia cerai, semuanya jadi berantakan, lalu dia minta tolong beberapa hal. Saya tersenyum pahit, minta tolong sampai kau berikan uang tabungan anak kita? Dia memejamkan mata sejenak, lalu melanjutkan. Mas tidak sengaja membiarkan semuanya jadi begini, lalu jadinya bagaimana? Tanya saya. Coba Mas jelaskan, di kepalamu. Akhir cerita ini akan indah seperti apa? Aku tidak tahu, Ibu tidak tahu, uang di rumah terus mengalir keluar, sementara Mas menjalani 2 peran sekaligus. Menjadi suamiku dan menjadi sandaran orang lain. Dimas terdiam membisu, hati saya terasa sakit hingga mati rasa, tapi saya tidak ingin berhenti lagi. Sore tadi aku melihat kalian, dia langsung mengangkat kepala.
Mas memberikan kantong belanjaan padanya di SCBD. Mas bahkan menopang tangannya seolah sudah biasa. Wajah Dimas memucat. Kamu menguntitku. Saya tertawa. Sampai saat ini pun Mas hanya peduli bagaimana aku melihatnya, bukan apa yang sudah Mas lakukan. Bukan. Jawab saya. Aku mencari kebenaran. Ruangan itu hening. Suara AC berdengung pelan di dinding. Suara kendaraan di luar terdengar sayup-sayup. Dan di antara kami, yang paling nyata adalah kebenaran yang baru saja terkuak. Lama kemudian, Dimas baru bicara, suaranya serak. Mas minta maaf, saya menatapnya. Jika dulu, hanya satu kata maaf mungkin sudah meluluhkan hati saya. Tapi sekarang, kata itu datang terlalu terlambat, terlalu tipis untuk menutupi semua perbuatannya. Mas minta maaf karena ketahuan, kata saya, bukan karena Mas merasa salah. Dimas mengangkat kepala menatap saya, bibirnya bergerak tapi tak mampu membantah. Tepat saat itu, ponselnya bergetar, layarnya menyala tepat di hadapan saya. Nama penelepon terpampang jelas, Maya Sari. Saya menatap nama itu, lalu menatap Dimas. Dia buru-buru membalikkan ponselnya, tapi sudah terlambat. Saya mengangguk, hati saya sedingin es. Angkat saja, Dimas gugup. Tidak perlu. Saya berdiri, membuka pintu kamar, suara saya tenang luar biasa, keluarlah. Malam ini aku tidak mau bicara apa-apa lagi. Nisa, keluar. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat saya begitu tegas, hingga akhirnya dia berdiri, mengambil ponsel, dan keluar dalam diam. Pintu baru saja tertutup, saya duduk di tempat tidur, seluruh tubuh saya terasa lemas. Saya tidak menangis terseduh-seduh, hanya merasa ada sebuah lubang yang sangat dalam baru saja terbuka di hati saya, tempat yang dulu penuh dengan kepercayaan, harapan, dan rencana masa depan. Ponsel saya bergetar, pesan dari Citra. Gimana? Saya menatap layar lama sekali lalu menjawab, dia sudah mengaku. Beberapa detik kemudian, Citra membalas, kamu harus siap untuk langkah selanjutnya. Saya meletakkan tangan di perut, merasakan gerakan yang sangat lembut dari dalam. Benar, aku tidak punya waktu untuk terus bersedih. Mulai besok, saya harus merencanakan jalan yang berbeda untuk saya dan anak saya. Keesokan paginya, saya izin bekerja setengah hari dari rumah. Saya tidak ingin ke kantor dengan mata bengkak dan kepala seberat batu. Tapi alasan sebenarnya bukan karena lelah, saya butuh jeda untuk menata kembali segalanya di kepala. Karena saya tahu, jika terus terbawa emosi, saya hanya akan menjadi pihak pasif dalam hidup saya sendiri. Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Dia berganti pakaian dengan sangat cepat, nyaris tidak berani menatap saya lurus. Sebelum pergi, dia berdiri di luar pintu kamar sejenak, baru kemudian bersuara. Nanti sore Mas pulang lebih awal, kita bicara lagi ya. Saya duduk di tepi tempat tidur, tangan di atas buku catatan pengeluaran, tanpa mengangkat kepala. Tidak perlu, dia diam. Beberapa saat kemudian, dia berkata lagi, Mas tahu kamu sedang marah, tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kali ini saya baru mengangkat kepala, menurut Mas, apa yang masih bisa diselesaikan? Dimas berdiri membeku beberapa detik, akhirnya berbalik dan langsung pergi. Suara pintu utama yang tertutup adalah saat di mana saya merasa rumah ini menjadi sunyi yang aneh. Tidak ada suara sinis Ibu Hartati, tidak ada ekspresi gelisah Dimas. Hanya ada saya, kamar tidur, dan kebenaran yang tergeletak di tengah. Saya membuka lemari, mengeluarkan semua dokumen yang berhubungan dengan keuangan rumah, kontrak pembelian apartemen, riwayat cicilan, buku tabungan, mutasi rekening bersama, tagihan listrik dan air. Satu persatu saya foto, menyusunnya dalam folder yang rapi. Saya tidak lagi punya mood untuk sakit hati karena dikhianati. Saya hanya merasa harus sadar. Menjelang siang, ponsel saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Anissa, kan? Saya Maya. Saya rasa kita perlu bertemu. Saya menatap layar, tangan mengepal. Segera setelah itu, pesan lain masuk. Saya tidak mau menyembunyikannya lagi dari Mbak. Saya duduk diam cukup lama. Jika ini semalam, mungkin saya akan meledak, akan menganggap ini sebagai provokasi. Tapi saat ini saya hanya merasa dingin.
Kedinginan seseorang yang sudah tahu di mana letak lukanya dan hanya menunggu seseorang menyentuhnya. Saya membalas dengan satu kalimat. Jam 3 sore di kafe sebelah Mall Senayan. Dia membalas hampir seketika. Baik, Mbak. Bertemu Maya adalah keputusan yang saya ambil dalam waktu kurang dari 1 menit, tapi sama sekali tidak gegabah. Saya perlu menatap langsung wanita itu, bukan untuk membuat keributan, apalagi untuk merebut kembali pria yang sudah busuk. Saya hanya ingin tahu, oleh orang seperti apa hidup saya telah disela. Jam 3 kurang 10, saya sudah tiba di kafe. Saya memilih meja di sudut yang cukup tersembunyi tapi masih bisa melihat pintu masuk. Jantung saya tidak berdebar secepat yang saya kira. Mungkin karena setelah semua ini, saya sudah cukup sakit. Maya datang tepat waktu. Dia mengenakan dress berwarna krem yang longgar. Rambutnya tergerai, wajahnya lebih pucat dari saat saya melihatnya di SCBD. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah tangannya. Cincin emas itu berkilauan di jari manisnya. Saya menatapnya beberapa detik, baru kemudian mengangkat kepala menatapnya lurus. Dia duduk dengan sedikit canggung. Mbak benar-benar datang. Saya tersenyum pahit. Kamu yang mengajakku. Maya menggigit bibir, tangannya yang diletakkan di meja saling bertaut, tapi cincin itu tetap tidak bisa disembunyikan. Saya bertanya langsung. Kamu tahu cincin itu cincin kawin saya? Wajahnya sedikit memucat, lalu dengan cepat dia menarik tangannya, suaranya mengecil. Saya tahu. Saya mengangguk. Satu kalimat saya tahu yang ringan seperti angin, tapi cukup membuat sisa ketenangan terakhir dalam diri saya goyah. Jadi, dia tahu suamiku sudah beristri. Tahu saya sedang hamil. Maya menunduk. Tahu. Saya duduk diam, tiba-tiba merasa lucu hingga getir. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang tidak sengaja. Tidak ada yang sepenuhnya dibohongi seperti yang sering mereka dalihkan. Semua tahu. Hanya saya yang terakhir tahu. Maya mengangkat kepala, suaranya sedikit bergetar. Saya minta maaf, Mbak. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya mengerti satu hal. Permintaan maaf dari orang ketiga tidak membuat rasa sakit berkurang. Karena sayatan terbesar bukan berasal darinya, melainkan dari orang yang tidur di samping saya setiap malam. Kamu menemuiku hanya untuk minta maaf? Maya menggeleng. Bukan, saya mau memberitahu Mbak sesuatu yang sebenarnya. Saya tidak menjawab, hanya menatapnya, menunggu. Dia menarik napas dalam-dalam. Mas Dimas bilang pada saya kalau kalian sudah lama akan bercerai. Dia bilang hanya menunggu kondisi psikologis Mbak stabil, baru dia akan pindah. Saya benar-benar percaya. Saya tertawa. Tawa, yang keluar ringan tapi dingin. Kamu percaya seorang pria yang setiap hari masih pulang tidur dengan istrinya, masih menggunakan uang bersama keluarga, masih memakai cincin kawin, tapi bilang akan segera bercerai? Maya membeku. Beberapa saat kemudian, dia baru berkata pelan. Belakangan saya baru tahu, dia banyak berbohong pada saya. Saya menatapnya lama. Saya tidak membelanya, saya juga tidak luluh. Tapi saya melihat di mata wanita di hadapan saya sejenis kebingungan yang sangat nyata, kebingungan seseorang yang mengira dirinya dipilih, lalu pada akhirnya baru sadar dirinya juga hanya sebuah pion. Saya bertanya lagi. Apalagi yang kamu mau aku tahu? Maya ragu-ragu beberapa detik, lalu membuka ponsel dan mendorongnya ke arah saya. Di layar ada foto percakapan pesan dari Dimas. Tenang saja. Apartemen di Pancoran nanti juga akan berpindah tangan. Mas tidak akan membiarkan kamu dan anak kita rugi. Saya menatap tulisan itu, setiap jari saya terasa dingin. Maya melanjutkan, suaranya kecil tapi jelas. Dia juga bilang nanti akan mengambil uang hasil jual atau gadai apartemen itu untuk membuka tempat tinggal baru. Saya langsung mengangkat kepala. Apartemen di Pancoran adalah tempat di mana saya menyumbang sebagian besar uang cicilan selama bertahun-tahun. Itu adalah tempat tinggal saya dan anak saya. Tapi di kepala Dimas, itu sudah menjadi sesuatu yang bisa dijadikan janji untuk orang lain. Saya duduk diam cukup lama, lalu perlahan mengeluarkan ponsel saya. Saya memotret seluruh layar yang baru saja dia tunjukkan. Setelah itu, saya menatap lurus ke arah Maya. Mulai sekarang,
Kalau kamu masih punya sedikit kesadaran, jangan biarkan dia menuntunmu lebih jauh lagi. Maya menggigit bibir, matanya memerah. Dan saya, pada saat itu, tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak lagi ingin mempertahankan pernikahan ini bahkan satu hari pun. Saya meninggalkan kafe saat hari mulai sore. Lalu lintas di Jalan Sudirman masih padat seperti biasa. Klakson mobil, suara rem, suara orang saling memanggil, menyatu menjadi suara khas kota. Tapi di kepala saya saat itu, segalanya terasa begitu sunyi. Kesunyian seseorang yang baru saja melihat dengan mata kepala sendiri hal yang paling ditakutinya, sehingga tidak perlu lagi menebak-nebak. Saya duduk di dalam taksi, membuka kembali foto-foto yang baru saya ambil dari ponsel Maya. Setiap baris pesan muncul, dingin dan jelas. Dimas tidak hanya mengkhianati saya, dia bahkan berencana menggunakan apartemen yang sebagian besar saya biayai untuk menjanjikan masa depan dengan orang lain. Hal yang paling menyakitkan bukan lagi karena dia punya wanita lain, tapi karena di kepalanya, saya sudah disingkirkan dari hidupnya sejak lama, hanya saja dia belum mengatakannya langsung. Mendekati kantor, saya tidak langsung naik. Saya mampir ke sebuah warung kopi kecil di samping gedung. Saya memesan segelas air hangat lalu mengirim pesan ke Citra. Aku sudah bertemu Maya. Kurang dari 1 menit kemudian, Citra menelepon. Dia bilang apa? Saya menceritakan semuanya secara singkat, dari cincin di tangan Maya hingga pesan tentang apartemen. Di seberang sana, Citra terdiam lama sekali, lalu berkata dengan nada tegas, "Nisa, kamu harus selangkah lebih maju. Aku tidak tahu apa lagi yang kamu tunggu." Saya menatap lalu lalang orang di luar jendela. Mungkin aku sedang menunggu diriku sendiri berhenti berilusi. Citra menghela napas. Kalau begitu, anggap saja hari ini hari terakhirnya. Saya tersenyum tipis. Ya, hari ini hari terakhirnya. Pulang kerja, saya tidak langsung pulang. Saya mampir ke sebuah kantor pengacara yang direkomendasikan oleh sepupu Citra, di sebuah gedung kecil di kawasan Menteng. Yang menemui saya adalah Pak Hermawan, seorang pengacara berusia 30-an, bicaranya singkat dan tenang. Dia melihat foto-foto mutasi rekening, pesan, riwayat penarikan dari tabungan, lalu mengangkat kepala menatap saya. Ibu ingin mempertahankan pernikahan atau memisahkan aset dan mengakhirinya? Saya duduk terdiam beberapa detik. Itu adalah pertama kalinya seseorang bertanya pada saya begitu lugas. Bukan nasihat agar wanita harus sabar demi anak, bukan pertanyaan apakah saya yakin, apakah saya sudah berpikir ulang, melainkan pertanyaan tentang apa yang saya inginkan. Saya meletakkan tangan di perut, mengelusnya sekali, lalu menjawab, "Saya ingin melindungi bagian saya dan anak saya." Pak Hermawan mengangguk. "Kalau begitu, hal pertama yang harus Ibu lakukan adalah menyimpan semua bukti dengan baik. Kedua, periksa kembali semua dokumen apartemen, rekening bersama, tabungan, dan transaksi terkini. Ketiga, mulai sekarang setiap kesepakatan sebaiknya meninggalkan jejak tertulis." Saya bertanya pelan, "Bagaimana jika dia ingin mengutak-atik apartemen?" Pak Hermawan menatap saya. "Jika apartemen itu jelas ada kontribusi dari Ibu, ada bukti pembayaran, ada riwayat transfer, maka semuanya harus dihitung berdasarkan bukti. Jangan bicara lisan, jangan percaya janji." Saya mengangguk perlahan. 3 kata jangan percaya lagi seolah menusuk tepat di bagian paling sakit dalam diri saya. Meninggalkan kantor pengacara, saya berjalan kaki sejenak di bawah deretan pohon sebelum memesan taksi. Cuaca Jakarta sore itu agak gerah, anginnya tidak kencang tapi cukup membuat rambut saya beterbangan di depan wajah. Tiba-tiba saya teringat diri saya beberapa tahun lalu saat baru menikah dengan Dimas. Cukup dengan dibelikan segelas es teh manis saat lembur, saya sudah merasa bahagia. Saya pernah berpikir, asalkan suami istri berusaha bersama, rumah sempit sedikit tidak apa-apa, uang kurang sedikit tidak apa-apa, asalkan tulus satu sama lain. Tapi ternyata, hal paling sulit dalam pernikahan bukanlah kekurangan uang, melainkan hati manusia yang berubah. Ketika saya sampai di rumah, Ibu Hartati sedang duduk menonton TV. Melihat saya masuk, beliau melirik sinis. "Belakangan ini kamu sibuk sekali ya, habis ketemu teman, terus keluyuran sampai malam." Saya tidak menjawab. Saya langsung masuk ke kamar, membuka laci,
mengambil semua dokumen terkait apartemen dan tabungan, memasukkannya ke dalam tas terpisah. Beberapa saat kemudian, Dimas membuka pintu dan masuk. Melihat tas dokumen di tempat tidur, dia mengerutkan kening. "Kamu mau apa?" Saya masih tidak mengangkat kepala, terus merapikan dokumen. Dia melangkah lebih dekat. Masih marah soal kemarin, saya berhenti, berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya saya merasa wajah pria di hadapan saya ini begitu asing. "Menurut Mas, masalah di antara kita sekarang hanya sebatas marah-marahan?" Dimas terdiam. Saya menutup resleting tas dokumen, meletakkannya dengan rapi di samping, lalu berkata sangat pelan, "Aku sudah bertemu Maya." Wajahnya seketika memucat, kepanikan tergambar jelas di matanya, begitu cepat hingga dia tidak sempat menyembunyikannya. "Dia bilang apa padamu?" Saya tertawa pahit. "Yang seharusnya Mas tanyakan adalah, apa lagi yang bisa dia sembunyikan dariku?" Dimas melangkah maju, suaranya terdengar mendesak. "Nisa, dengarkan penjelasan Mas." Saya menatapnya, hati saya datar seperti permukaan air yang tenang. "Tidak perlu lagi." "Maksudnya tidak perlu?" "Artinya aku tidak mau mendengar kebohongan lagi." Saya menarik laci meja, mengeluarkan selembar kertas putih yang sudah dilipat dua. Dimas menunduk, wajahnya semakin tidak enak dilihat. "Itu adalah surat gugatan, yang baru saja saya minta disiapkan oleh pengacara sore tadi. Saya belum menandatanganinya, tapi saya tahu waktunya sudah sangat dekat." Saya meletakkan kertas itu di meja, menatapnya lurus. "Malam ini Mas bisa terus berpikir bagaimana caranya bicara agar terdengar meyakinkan. Tapi mulai besok, semuanya tidak lagi ditentukan olehmu." Di ruang tamu, suara TV Ibu Hartati masih terdengar teratur. Sedangkan di kamar ini, saya tahu betul, pintu terakhir pernikahan ini sudah hampir tertutup rapat. Dimas menatap tajam surat gugatan di atas meja. Seolah jika dia menatapnya cukup lama, surat itu akan hilang dengan sendirinya. Sementara saya berdiri di hadapannya, tangan diletakkan di sandaran kursi, hati saya lebih tenang dari yang saya duga. Mungkin karena selama beberapa hari ini saya sudah begitu sakit hingga tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dimas yang pertama angkat bicara. "Kamu serius?" Saya menjawab singkat. "Saya tidak pernah main-main soal ini." Dia menarik kursi dan duduk, kedua tangannya saling bertaut, suaranya mencoba melunak. "Nisa, Mas tahu masalah, tapi tidak sampai harus begini juga, kan?" Saya menatapnya. "Jadi menurut Mas, harus sampai separah apa baru cukup?" Dimas tercekat sejenak, lalu berkata, "Mas dan Maya tidak seperti yang kamu pikirkan." Saya tertawa pahit. "Mas bicara seperti itu, apa Mas sendiri percaya?" Dia diam. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Tidak dengan suara tinggi, tidak dengan tangisan, hanya mengucapkan setiap kalimat dengan sangat jelas. "Mas transfer uang ke dia pakai rekening bersama. Mas menarik uang tabungan anak kita tanpa bertanya padaku. Mas menjanjikan apartemen kita padanya. Mas berbohong padaku berkali-kali." Saya berhenti sejenak. "Coba Mas jelaskan, apa lagi yang bisa salah saya pahami?" Dimas mengusap keningnya, raut wajahnya tampak sangat lelah. "Mas akui Mas sudah kelewatan, tapi Mas tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu." Saya menatapnya lama. Kalimat itu, jika saya dengar di waktu yang berbeda, mungkin masih akan menyakiti saya. Sekarang, saya hanya merasa geli. "Mas tidak meninggalkanku karena Mas membutuhkanku di sini," kata saya blak-blakan. "Butuh seseorang untuk ikut membayar cicilan apartemen, butuh seseorang untuk mengurus biaya hidup, butuh seseorang di rumah agar ibumu melihat keluarga ini masih baik-baik saja. Sementara perasaan, perhatian, dan kelembutan, Mas berikan untuk orang lain." Wajah Dimas mengeras. "Kamu bicaranya tajam sekali." "Bukan," saya menggeleng, "aku bicara fakta." Dimas duduk diam cukup lama, lalu mengubah nada bicaranya. "Jadi kamu mau apa?" Saya menatap matanya lurus. "Aku mau kejelasan." "Kejelasan soal apa?" "Kejelasan soal uang, dokumen, tanggung jawab, dan juga batasan antara aku dengan keluargamu mulai hari ini." Baru saja selesai bicara, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ibu Hartati berdiri di ambang pintu, wajahnya masam. "Ada apa ini? Pakai tutup pintu segala." Saya menoleh menatapnya, suara saya tetap datar.
Saya sedang bicara dengan Mas Dimas soal perceraian. Ibu Hartati membelalakan mata. Apa? Dimas langsung berdiri. Bu, ibu keluar dulu. Tapi Ibu Hartati sudah menyerbu masuk ke dalam kamar, menunjuk lurus ke wajah saya. Ibu sudah tahu kamu pasti akan bikin onar. Baru hamil sedikit sudah merasa jadi ratu. Saya perlahan berdiri. Dulu, setiap kali beliau marah, saya biasanya akan mundur selangkah. Tapi hari ini saya tidak mundur. Saya tidak membuat onar. Saya menatapnya lurus. Saya sedang mengakhiri pernikahan yang penuh kebohongan. Ibu Hartati tertawa sinis. Kebohongan apa? Laki-laki itu wajar kadang berbuat salah. Wanita yang pintar itu tahu caranya menarik suami kembali. Kamu malah bikin ribut, yang rugi akhirnya kamu sendiri. Saya menggigit bibir. Kalimat yang sangat familiar, sangat kuno, sangat mirip dengan pemikiran yang telah menekan begitu banyak perempuan. Bahwa kesalahan pria bisa dimaafkan, sementara reaksi perempuanlah yang merusak rumah tangga. Saya menjawab dengan sangat pelan. Saya tidak punya kewajiban untuk memungut kembali harga diri saya dari tangan orang lain. Ibu Hartati terdiam sejenak, lalu menoleh ke Dimas. Kamu diam saja di situ? Bicara. Suami istri ada masalah ya diselesaikan baik-baik di dalam rumah. Cerai-cerai, memangnya mau jadi bahan tertawaan tetangga? Dimas menatap saya, suaranya merendah. Nisa, ada benarnya kata ibu. Kita tenang dulu saja untuk beberapa waktu. Saya merasakan dada saya mendingin. Sampai saat ini pun, yang dia pedulikan masih beberapa waktu lagi, menunda, menutupi, agar dari luar tidak terlihat terlalu buruk. Mas mau tambahan waktu untuk apa? Tanya saya. Untuk bersih-bersih lebih rapi, Dimas mengerutkan kening. Jangan bicara seperti itu. Kenapa tidak? Saya menatapnya. Mas sudah punya banyak sekali waktu. Waktu untuk bicara jujur padaku, waktu untuk berhenti, waktu untuk tidak menarik uang anak kita. Tapi Mas tidak memilih semua itu. Ruangan itu hening. Ibu Hartati melihat putranya terdesak dan beralih ke nada menyindir. Kamu pikir setelah cerai hidupmu akan gampang? Sendirian hamil, melahirkan, membesarkan anak. Apa kamu sanggup? Saya mendengar kalimat itu dan hati saya tiba-tiba menjadi tenang. Benar, akan sangat sulit. Mungkin lebih sulit dari yang pernah saya bayangkan. Tapi sulit bukan berarti saya harus terus tinggal di tempat di mana saya begitu diremehkan. Saya meletakkan tangan di perut. Suara saya tidak keras tapi sangat mantap. Sesulit apapun akan saya jalani. Tapi hidup terus seperti ini, saya tidak sanggup lagi. Dimas menatap tangan saya di perut, matanya bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya dia benar-benar sadar saya tidak lagi mengancam, tidak lagi merajuk, melainkan sudah sampai di batas akhir. Dia melangkah mendekat, suaranya serak. Nisa, beri Mas satu kesempatan lagi. Saya mengangkat kepala menatapnya. Pria ini pernah menjadi orang yang paling saya percayai. Saya pernah berpikir, asalkan dia mau berubah, saya bisa memaafkan banyak hal. Tapi sekarang saya mengerti, ada hal-hal yang sekali retak, tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan permintaan maaf. Kesempatan itu sudah kuberikan sejak lama, kata saya. Hanya saja Mas tidak tahu cara menjaganya. Setelah berkata begitu, saya mengambil surat gugatan di meja, melipatnya, dan memasukkannya kembali ke dalam tas dokumen. Malam ini saya belum menandatanganinya, tapi saya tahu betul saya akan melakukannya, dan hari itu tidak akan lama lagi. Keesokan paginya saya tidak masuk kerja. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya butuh satu hari yang jernih untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Saya bangun sangat pagi, saat di luar langit masih gelap. Apartemen terasa sunyi luar biasa. Ibu Hartati masih tidur di kamarnya. Dimas mungkin karena tidak bisa tidur, baru terlelap menjelang pagi. Saya duduk sendirian di meja makan. Di hadapan saya segelas air hangat dan tas dokumen yang sudah saya siapkan semalam. Saya membuka setiap tumpukan kertas, memeriksanya lagi untuk terakhir kali. Kontrak pembelian apartemen, riwayat pembayaran cicilan, mutasi rekening bersama, riwayat penarikan dari tabungan, foto kotak bekal, secarik kertas dari Ibu Hartati, foto Dimas bertemu Maya di SCBD, dan percakapan pesan yang ditunjukkan Maya. Setiap lembar di atas meja itu seperti sebuah luka yang sudah berwujud.
Saya tidak perlu lagi berusaha mengingat bagaimana saya telah disakiti. Semuanya ada di sini, jelas, dingin, dan tak terbantahkan. Sekitar pukul 10, Dimas keluar dari kamar. Dia melihat tumpukan dokumen itu dan berhenti sejenak. "Kamu mau apa lagi?" Saya tidak mengangkat kepala. "Aku mau bertemu pengacara." Dimas melangkah cepat mendekat, wajahnya menegang. "Sudah Mas bilang, beri Mas waktu sedikit lagi." Saya melipat dokumen, mengangkat kepala menatapnya. "Waktu yang Mas minta itu untuk mengulur masalah, bukan untuk menyelesaikannya." Dia mengepalkan tangan. "Kamu harus melakukan ini?" Saya mengangguk. "Harus." Dimas berdiri diam beberapa detik, lalu nada bicaranya melembut drastis. "Nisa, Mas tahu kamu terluka. Tapi coba pikir baik-baik. Sekarang kamu sedang hamil, kalau kamu membesarkan masalah ini, kamu sendiri yang akan makin lelah." Saya mendengarnya dan merasa geli hingga lelah. Sampai saat ini pun, dia masih menggunakan kehamilan saya untuk menasihati saya agar bersabar, seolah kedamaian palsu adalah yang terbaik untuk anak saya. Saya menjawab dengan sangat pelan. "Justru karena aku sedang hamil, aku makin tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini." Dimas hendak bicara lagi, tapi pintu kamar Ibu Hartati terbuka. Beliau keluar, melihat kami berdiri berhadapan, wajahnya langsung masam. "Pagi-pagi sudah ribut apa lagi?" Dimas berkata cepat. "Nisa bilang mau ketemu pengacara." Ibu Hartati memelototi saya. "Kamu sudah gila?" Saya menatapnya lurus. "Saya sangat sadar, Bu." Beliau tertawa sinis. "Sadar kok bawa-bawa perut besar mau cerai? Kamu pikir di luar sana orang sudah menunggumu?" Saya diam beberapa detik, lalu menarik kursi dan duduk. Anehnya, kali ini saya tidak merasa marah sampai gemetar. Mungkin karena saya sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. "Saya bercerai bukan untuk mencari orang lain," kata saya. "Saya bercerai untuk menjaga diri saya agar tidak ikut tenggelam lebih dalam lagi." Ibu Hartati melangkah maju, menumpukan tangan di meja. "Jaga apa? Rumah ini memberimu tempat tinggal, makanan ini memberimu makan. Suamimu, meskipun salah sedikit, dia tetap laki-laki yang tahu jalan pulang. Kamu mau apa lagi?" Saya menatapnya lama. Dulu mungkin saya akan tercekat mendengar argumen seperti itu. Tapi sekarang saya hanya melihat dengan jelas keegoisan yang dibungkus dengan nama keluarga. "Saya ingin dihargai," jawab saya. "Dan jika di sini tidak ada, saya akan mencarinya sendiri." Suasana membeku. Dimas mengerutkan kening, suaranya rendah. "Jangan bicara seolah tidak ada jalan kembali seperti itu." Saya menoleh padanya. "Mas mau aku bicara bagaimana? Dengan lembut berterima kasih karena Mas sudah mengambil uang anak kita untuk mengurus orang lain? Atau berterima kasih karena Mas membiarkan ibumu menulis kertas itu untukku?" Dimas terdiam. Ibu Hartati melihat putranya terdesak dan langsung menyela. "Kertas itu ibu cuma salah tulis, di hati ibu tidak ada niat buruk." Saya menarik kertas itu dari tas dokumen dan meletakkannya di meja. "Kalau begitu, ibu baca lagi." Beliau melihat kertas itu, wajahnya sedikit berubah tapi masih berusaha mengeraskan suara. "Ya sudah, Ibu hilaf." Saya tertawa pahit. Hilaf sekali masih bisa disebut hilaf. Tapi menyiapkan 2 porsi bekal yang berbeda selama lebih dari 2 bulan, itu bukan hilaf lagi. Dimas menatap kertas itu lalu menatap saya, raut lelahnya semakin jelas. Mungkin dia mulai mengerti, semua hal yang dikira sudah berlalu, kini kembali satu persatu. Dan kali ini tidak ada jalan untuk mundur. Saya merapikan dokumen, berdiri. Aku keluar. Dimas melangkah maju menghalangi. "Mas ikut." "Tidak perlu, Nisa. Setidaknya biarkan Mas yang mengantar." Saya menatapnya, suara saya tenang. "Mas sudah tidak punya hak itu lagi." Begitu kalimat itu selesai, mata Dimas tiba-tiba meredup. Hanya sekejap, tapi saya melihatnya. Mungkin dia benar-benar sakit, mungkin dia benar-benar panik. Tapi semua perasaan itu datang terlalu terlambat, setelah dia menghabiskan seluruh kepercayaan saya. Saya membawa tas dokumen dan melangkah ke pintu. Ibu Hartati masih memanggil dari belakang, "Kamu pergi, jangan menyesal." Saya berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Saya hanya berkata cukup keras,
Yang seharusnya menyesal bukan saya. Turun ke lobi apartemen, saya menarik napas dalam-dalam. Udara pagi di Jakarta masih terasa sedikit lebih sejuk. Suara kendaraan mulai ramai. Kota di luar sana tidak tahu apa-apa tentang kehancuran di hati saya. Tapi justru karena itu saya merasa sedikit lebih ringan. Dunia masih berputar, artinya hidup saya juga tidak berakhir di sini. Saya tiba di kantor pengacara pukul 8 lebih. Pak Hermawan sudah menunggu. Dia memeriksa kembali dokumen yang saya bawa, menambahkan beberapa poin yang diperlukan, lalu bertanya, "Ibu sudah berpikir matang-matang?" Saya duduk tegak, kedua tangan di atas lutut. Ini adalah pertanyaan terakhir yang saya tahu harus saya jawab sendiri, tidak bisa menghindar lagi. Saya ingin mengajukan gugatan. Pak Hermawan mengangguk, mendorong surat gugatan ke arah saya. Saya mengambil pena. Saat ujung pena menyentuh kertas, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena menyesal, tapi karena saya tahu, setelah tanda tangan ini, saya akan resmi melangkah keluar dari sebuah kehidupan yang pernah saya bangun dengan segenap kepercayaan. Saya menandatangani nama saya, satu persatu hurufnya, jelas dan tegas, Anissa Lestari. Selesai menandatangani, saya meletakkan pena dan hati saya terasa kosong selama beberapa detik. Tidak ada ledakan di kepala. Tidak ada perasaan dunia runtuh. Hanya ada kesedihan yang sangat dalam. Dan di baliknya, ada kelegaan yang sunyi. Pak Hermawan menyimpan dokumen ke dalam map, berkata singkat, "Mulai hari ini, jangan lagi bicara lisan. Ikuti saja prosedurnya." Saya mengangguk. Melangkah keluar dari kantor, matahari sudah lebih tinggi. Saya berdiri di anak tangga, menaungi dahi dengan tangan. Perut saya bergerak pelan, seolah mengingatkan bahwa di depan masih ada jalan yang panjang. Saya tersenyum, tapi mata saya terasa perih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa benar-benar memihak diri saya sendiri. Sore harinya, saya tetap masuk kantor. Saya tidak ingin masalah pribadi membuat pekerjaan berantakan. Lagi pula, saya tahu sejak mengajukan gugatan, hidup saya akan punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Saya tidak boleh lemah saat ini. Citra begitu melihat saya masuk, langsung menarik saya ke ruang istirahat. "Gimana?" Saya menunjukkan padanya foto surat gugatan yang sudah ditandatangani. Citra melihatnya, matanya memerah tapi bibirnya tersenyum. "Akhirnya kamu melakukannya juga." Saya mengangguk. "Ya, sudah kulakukan." Citra meremas tangan saya pelan. "Sakit?" Saya diam sejenak, baru kemudian menjawab. "Sakit, sih. Tapi lebih ringan daripada saat harus berpura-pura semuanya baik-baik saja." Citra tidak berkata apa-apa lagi, hanya mendorong segelas air hangat ke arah saya. Caranya menemaniku, tidak dengan banyak nasihat, tidak memaksa saya untuk kuat, justru membuat hati saya sedikit lebih tenang. Pulang kerja, saya tidak buru-buru pulang. Saya mampir ke supermarket membeli beberapa keperluan untuk beberapa hari ke depan, baru kemudian memesan taksi kembali ke apartemen di Pancoran. Begitu melangkah keluar dari lift, saya sudah melihat pintu rumah terbuka lebar. Suara Ibu Hartati terdengar sampai ke lorong. "Dasar perempuan, hamil kok malah minta cerai, tidak punya etika sama sekali." Saya berhenti sejenak, baru kemudian melangkah maju. Di ruang tamu, Ibu Hartati sedang duduk di tengah sofa. Di hadapannya ada selembar surat. Dimas berdiri di dekat jendela, wajahnya tegang. Begitu melihat saya, keduanya menoleh. Saya hanya butuh sekilas untuk tahu apa yang terjadi. Surat pemberitahuan dari pihak pengacara sudah sampai ke rumah. Ibu Hartati langsung berdiri. "Hebat sekali kamu." Suaranya melengking. "Benar-benar mengajukan gugatan, pakai kirim surat segala ke rumah untuk menekan kami." Saya meletakkan kantong belanjaan, mengganti sandal, baru kemudian mengangkat kepala. "Bukan menekan," jawab saya. "Itu pemberitahuan sesuai prosedur." Ibu Hartati tertawa sinis. "Prosedur? Kamu belajar dari mana cara memakai hukum untuk menekan keluarga suami, hah?" Saya menatapnya, hati saya tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya. Mungkin karena sejak pagi saya sudah berkali-kali mengatakan pada diri sendiri untuk tetap tenang. "Saya tidak menekan siapapun," kata saya. "Saya hanya tidak mau hak-hak saya dianggap remeh lagi." Dimas melangkah maju. Suaranya berat.
Kamu harus melakukan sampai sejauh ini? Saya menoleh padanya. Masih sempat Mas bertanya seperti itu? Dimas meremas surat di tangannya. Mas kira kita masih bisa duduk bicara baik-baik. Kita sudah bicara banyak sekali, jawab saya. Hanya saja Mas tidak pernah benar-benar bicara jujur. Ibu Hartati menyela, tangannya menunjuk lurus ke arah saya. Jangan semua kesalahan dilimpahkan ke anak saya. Kalau kamu tahu diri, tahu cara mengurus keluarga, dia tidak akan sampai cari orang lain di luar. Saya berdiri diam beberapa detik. Kalimat itu tidak baru. Itulah yang selalu digunakan orang-orang seperti beliau untuk melegitimasi kesalahan pria dengan pengorbanan tanpa syarat dari perempuan. Saya menatapnya lurus. Saya tidak punya kewajiban untuk menjadi begitu baik sampai harus menutupi pengkhianatan orang lain. Ibu Hartati tercekat sejenak, lalu beralih ke nada yang lebih pedas. Baik, kalau begitu katakan, kamu mau apa? Saya melangkah ke meja, mengeluarkan salinan dokumen dari tas dan meletakkannya. Saya tidak menuntut. Saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Saya menunjuk setiap poin. Uang tabungan yang ditarik tanpa pemberitahuan, transaksi-transaksi dari rekening bersama, kontribusi saya pada apartemen ini, dan batasan yang jelas mulai hari ini. Dimas melihat tumpukan kertas itu, wajahnya semakin tidak enak dilihat. Kamu mau hitung-hitungan setiap rupiah seperti ini denganku? Saya tersenyum pahit. Saat Mas menarik uang untuk orang lain, apa Mas berpikir itu adalah setiap rupiah dari hasil kerjaku? Dimas diam. Keheningan yang sama seperti sebelumnya, hanya saja hari ini saya tidak lagi merasa sesak. Saya sudah melewati ambang batas rasa sakit di mana saya harus menunggu sebuah penjelasan. Ibu Hartati menyambar tumpukan kertas itu, membolak-baliknya, lalu melemparkannya ke meja. Saya kasih tahu kamu ya, rumah ini bukan milikmu seorang. Saya menjawab dengan tenang. Karena itulah perlu pihak hukum untuk memperjelasnya. Kamu, Ibu Hartati marah sampai wajahnya memerah. Kamu bawa-bawa perut besar tapi suka sekali bikin ribut begini. Kalau sampai kenapa-kenapa dengan bayinya bagaimana? Saya menatapnya, tiba-tiba merasa kalimat itu begitu getir. Selama ini, yang benar-benar membuat saya terluka adalah rumah ini. Sekarang, ketika saya berdiri untuk melindungi diri sendiri, mereka malah memakai calon bayi saya untuk memaksa saya kembali ke posisi semula. Saya sedang melakukan yang terbaik untuk anak saya, jawab saya sangat pelan. Yaitu tidak membiarkannya tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Seluruh ruang tamu hening. Dimas memalingkan wajah, hidungnya kembang kempis seolah menahan sesuatu. Beberapa saat kemudian dia baru bersuara, Nisa, Mas tahu sekarang kamu tidak mau mendengar, tapi Mas tidak pernah berpikir semuanya akan jadi seperti ini. Saya menatapnya. Tapi kenyataannya sudah jadi seperti ini. Bisa diperbaiki. Mas punya banyak sekali kesempatan untuk memperbaikinya. Potong saya. Kesempatan untuk bicara jujur, kesempatan untuk berhenti, kesempatan untuk menjaga uang anak kita, kesempatan untuk membelaku di hadapan ibumu. Tapi Mas membuang semuanya. Dimas mengangkat kepala menatap saya. Di matanya ada kelelahan, ketidakberdayaan, dan juga kepanikan. Tapi tidak ada hal yang paling saya butuhkan dulu, kejelasan di saat yang tepat. Ibu Hartati melihat putranya melunak dan semakin menjadi-jadi. Kamu tidak perlu merendah di hadapannya. Lalu beliau menoleh ke arah saya, suaranya melengking. Kalau kamu sudah mau begini, mulai sekarang jangan harap saya anggap kamu sebagai keluarga lagi. Mendengar itu, saya hanya mengangguk pelan. Saya memang sudah lama bukan lagi bagian dari keluarga ini. Begitu kalimat itu selesai, saya sendiri merasa hati saya sedikit mencelos. Bukan karena menyesal, tapi karena sedih. Sedih untuk hari-hari di mana saya pernah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bagian dari rumah ini. Pernah berpikir, asalkan saya sedikit lebih lembut, sedikit lebih sabar, suatu hari nanti akan diakui. Tapi ternyata, ada tempat-tempat di mana semakin kita berusaha masuk, semakin kita didorong menjauh. Saya mengambil tas belanjaan dan berjalan lurus ke kamar. Di belakang, suara Ibu Hartati masih terdengar tajam, suara Dimas mencoba menenangkan, suara kursi diseret di lantai. Tapi saya tidak menoleh lagi. Masuk ke kamar, saya mengunci pintu. Lalu duduk di samping tempat tidur.
meletakkan tangan di perut. Di luar masih ribut, tapi di dalam hati saya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada ketenangan yang jelas. Saya tahu pertempuran ini belum selesai, tapi setidaknya, saya tidak lagi sendirian dalam pikiran saya sendiri. 2 hari kemudian, saya memutuskan pindah. Saya tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya, dokumen penting, beberapa perlengkapan kehamilan, dan barang-barang pribadi yang benar-benar perlu. Citra membantu saya menyewa sebuah apartemen servis kecil di daerah Tebet, dekat kantor, tenang, dan cukup privat. Saat menarik koper keluar pintu, Ibu Hartati duduk di sofa, melirik saya dengan tatapan sedingin es. Dimas berdiri di dekat rak sepatu, kedua tangannya terkulai, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak menunggu siapapun bicara. Saya hanya menutup pintu di belakang saya. Saat pintu lift tertutup, saya tiba-tiba merasa sebagian beban saya terangkat. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena saya tahu saya sudah melangkah keluar dari tempat yang paling membuat saya lelah. Hari-hari di apartemen baru terasa sangat berat. Pagi saya bekerja, sore pulang memasak sesuatu yang sederhana, malam membaca kembali dokumen, membalas pesan dari Pak Hermawan, lalu mencoba tidur lebih awal. Dimas menelepon beberapa kali, saya tidak angkat. Dia beralih mengirim pesan. Mas mau ketemu untuk bicara. Mas tahu kamu marah, tapi jangan putus kontak begini. Ibu juga sudah lebih tenang. Pulanglah, kita bicarakan lagi. Saya membaca setiap barisnya tanpa merasa goyah lagi. Hanya ada satu kalimat yang membuat saya berhenti beberapa detik. Mas tidak pernah berpikir akan kehilanganmu. Saya menatap pesan itu lama, lalu mematikan layar. Ada orang-orang yang tidak ingin kehilangan, tapi melakukan semua hal yang membuat orang lain harus pergi. Selasa sore, saat saya baru pulang kerja, ponsel saya berdering dari nomor tak dikenal. Saya hendak menolaknya, tapi entah kenapa saya mengangkatnya. Di seberang sana hening beberapa detik, baru kemudian terdengar suara seorang wanita, "Mbak Anissa, kan? Saya Maya." Saya berhenti di tengah parkiran basement. Suara saya langsung merendah. "Ada apa lagi?" Maya diam sejenak, lalu berkata sangat pelan, "Saya mau bertemu Mbak sekali lagi. Kali ini penting." Saya tidak langsung menjawab. Dia melanjutkan, suaranya lebih lelah dari sebelumnya. "Saya tidak lagi memihak Mas Dimas." Kalimat itu membuat saya mengerutkan kening. "Saya tidak punya urusan dengan masalah percintaan kalian." "Bukan masalah percintaan," potong Maya. "Ini soal uang dan dokumen. Saya rasa Mbak perlu tahu." Saya meremas ponsel di tangan. 10 menit kemudian, saya duduk di sebuah kedai teh kecil dekat kantor. Maya datang terlambat 5 menit. Kali ini dia tidak memakai riasan, rambutnya diikat rendah, wajahnya lebih tirus. Hal pertama yang saya sadari adalah, cincin itu tidak lagi ada di jarinya. Maya duduk dan langsung ke pokok permasalahan. "Mas Dimas sedang berusaha mencari pinjaman uang." Saya menatapnya tanpa bicara. Dia mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya dan mendorongnya ke arah saya. "Di dalam sini ada foto-foto percakapan, dan beberapa fotokopi dokumen." Dia pernah menunjukkannya pada saya. Saya membukanya, jantung saya berdebar kencang. Itu adalah foto KTP saya, fotokopi kartu keluarga lama, dan salinan akta nikah. Benda-benda itu saya simpan di laci kamar tidur lama. Saya langsung mengangkat kepala. "Dari mana kamu dapat ini?" Maya menunduk. "Bukan saya yang ambil. Mas Dimas yang menunjukkannya pada saya untuk membuktikan dia bisa mengurus masalah rumah." Saya diam-diam memotretnya. Punggung saya terasa dingin. Saya membalik lembar-lembar berikutnya. Ada juga percakapan antara Dimas dengan seseorang bernama Bimo. Isinya tentang dokumen yang sudah cukup, hanya kurang tanda tangan yang sesuai, dan harus segera diproses sebelum pihak sebelah keburu bertindak. Saya menatap tajam cetakan layar itu, setiap kata seolah menusuk mata. "Dia mau melakukan apa?" Maya menggigit bibir. "Saya tidak tahu persis. Tapi sebelumnya dia bilang kalau berhasil dapat pinjaman itu, semuanya akan lebih mudah. Bisa untuk bayar utang di luar, sekaligus punya uang untuk sewa tempat baru." Saya mengangkat kepala menatapnya. "Utang apa?" Maya tersenyum pahit.
Senyum getir seseorang yang akhirnya melihat wajah asli pria yang pernah diandalkannya. Utangnya lebih banyak dari yang Mbak kira. Uang yang ditransfer ke saya hanya sebagian kecil. Masih ada utang investasi dengan temannya, utang pinjaman online, utang kartu kredit. Saya duduk diam, tangan saya terasa dingin. Ternyata yang runtuh bukan hanya sebuah pernikahan, tapi juga seluruh topeng kemapanan yang telah dipasang Dimas selama bertahun-tahun. Kenapa kamu memberikan ini semua padaku? Tanya saya. Maya menatap saya lurus, untuk pertama kalinya sejak kami duduk. Karena saya juga ditipu. Saya tidak berkata apa-apa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Dia bilang pada saya, setelah urusan apartemen selesai, kalian akan resmi berpisah. Tapi minggu lalu saat saya tanya lebih jelas, dia bilang saya harus diam, jangan mengganggunya saat ini. Karena prioritasnya adalah mengamankan aset dulu. Saya tanya, posisi saya di mana dalam rencananya? Dia tidak menjawab. Saya mendengarnya tanpa merasa senang, hanya lelah. Sebenarnya, pada akhirnya, orang seperti Dimas tidak mengkhianati satu orang saja. Dia mengkhianati siapapun yang bisa dia jadikan alat tawar. Maya mendorong selembar kertas lagi ke arah saya. Ini alamat tempat kerja Mas Bimo, kalau Mbak perlu konfirmasi lebih lanjut. Saya mengambil kertas itu, menatap tulisan tangan yang tidak rapi di hadapan saya. Lama kemudian, saya baru bertanya, hubunganmu dengannya sudah berakhir? Maya tersenyum, matanya memerah. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Hanya saja, saya sudah sadar, kalimat itu membuat saya diam. Saya pernah berpikir wanita ini adalah pengganggu dalam hidup saya, tapi sekarang, duduk berhadapan dengannya, saya justru merasa dia juga hanya satu mata rantai dalam jejaring kebohongan yang telah ditenun Dimas. Saya memasukkan dokumen ke dalam tas. Terima kasih. Maya tertegun. Mungkin tidak menyangka saya akan berkata begitu. Saya berdiri. Tapi mulai sekarang, urusan saya, akan saya selesaikan sendiri. Dia mengangguk, matanya menunduk. Saya berbalik, melangkah keluar dari kedai saat langit sudah mulai gelap. Angin sore berhembus melewati pepohonan di pinggir jalan, membawa aroma asap kendaraan dan sisa panas hari itu. Sambil berjalan, saya membuka ponsel, memotret semua dokumen yang baru saya terima, lalu mengirimkannya langsung ke Pak Hermawan. Kurang dari 3 menit kemudian, dia menelepon. Ibu ada di mana? Saya baru saja menerima bukti baru. Suara Pak Hermawan langsung terdengar serius. Jika benar seperti yang ibu kirimkan, masalah ini bukan lagi sekadar sengketa harta gono gini. Ada indikasi penggunaan dokumen ibu untuk tujuan yang tidak transparan. Saya berhenti di bawah lampu jalan yang baru menyala, jantung saya berdebar kencang tapi pikiran saya sangat jernih. Jadi, langkah selanjutnya apa? Pak Hermawan langsung menjawab. Malam ini ibu kirimkan dokumen asli atau pindaian yang jelas ke saya. Besok pagi saya akan tindak lanjuti. Saya menutup telepon, berdiri diam beberapa detik, lalu menatap langit yang sudah berubah warna menjadi ungu gelap di atas sana. Saya tahu pertempuran ini belum usai, tapi untuk pertama kalinya, saya merasa pihak yang memegang kendali bukan lagi Dimas. Keesokan paginya saya tiba di kantor Pak Hermawan hampir 20 menit lebih awal dari janji. Semalam saya nyaris tidak tidur, bukan karena panik, tapi karena pikiran saya terus memutar setiap detail dalam dokumen yang diberikan Maya, fotokopi dokumen pribadi saya, percakapan yang menyinggung soal mencocokkan dokumen, dan alamat orang bernama Bimo itu. Semua itu membuat saya mengerti satu hal. Dimas bukan lagi sekadar suami yang selingkuh, dia sedang terdesak oleh uang, hingga rela menyeret segalanya ke bawah bersamanya. Pak Hermawan memeriksa dengan sangat teliti setiap foto yang saya kirim. Dia meletakkan tumpukan dokumen itu, suaranya tenang tapi lebih serius dari biasanya. Tindakan ibu untuk tidak langsung bereaksi sudah tepat. Saya bertanya, menurut Bapak, sejauh mana dia sudah bertindak? Pak Hermawan menjawab, belum tentu sudah sampai selesai, tapi setidaknya sudah ada niat dan persiapan dokumen. Mulai sekarang, ibu tidak boleh kehilangan dokumen apapun lagi. Saya akan segera menyusun surat somasi, sekaligus mengarahkan ibu untuk mengunci langkah-langkah yang bisa disalahgunakan. Saya mengangguk. Kali ini saya tidak lagi merasa gemetar. Mungkin karena hal terburuk pun sudah hampir saya lihat semuanya.
meninggalkan kantor pengacara, saya izin tidak masuk kerja di pagi hari untuk mengurus beberapa hal penting. Saya mengganti kata sandi aplikasi perbankan, memperbarui informasi kontak, dan memeriksa kembali semua dokumen terkait apartemen dan sisa tabungan. Setiap langkah selesai, saya merasa sedikit lebih sadar. Menjelang siang, ponsel saya berdering terus-menerus. Dimas menelepon 1, 2, 5 kali. Saya tidak angkat. Segera setelah itu, pesan masuk. "Kamu lagi apa?" Pengacara barusan menghubungiku. "Nisa, jangan dorong masalah ini terlalu jauh." Saya menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya. Sore harinya, saat saya baru tiba di apartemen servis, di lobi sudah ada Dimas menunggu. Kemejanya kusut, matanya cekung, tidak ada lagi penampilan rapi seperti biasanya. Begitu melihat saya, dia melangkah cepat. "Nisa, Mas perlu bicara." Saya berdiri diam, tidak mendekat. Kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara lisan. Dimas merendahkan suaranya. "Mas tahu kamu marah." "Bukan," potong saya. Saya sudah melewati tahap marah. Kalimat itu membuatnya tertegun. Saya menatapnya lurus. "Mas datang ke sini untuk minta maaf, atau untuk mencari tahu sejauh mana saya sudah tahu?" Dimas membeku beberapa detik, lalu berkata cepat. "Mas tidak melakukan apa-apa dengan dokumenmu. Jangan dengar hasutan orang luar." Saya tertawa pahit. Tipikal dia. Hal pertama yang dilakukan selalu menyangkal dan meremehkan segalanya seolah hanya kesalahpahaman. "Orang luar?" tanya saya. "Maksud Mas siapa? Maya atau teman Mas yang bernama Bimo?" Wajah Dimas langsung memucat. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat saya tahu saya sudah menekan tombol yang tepat. Dia melihat sekeliling dengan cepat, lalu merendahkan suaranya. "Dia benar-benar menemuimu?" "Itu tidak penting sekarang," jawab saya. "Yang penting adalah, Mas menggunakan dokumenku untuk apa?" Dimas menggeleng berulang kali. "Mas cuma bertanya-tanya saja, belum melakukan apa-apa." "Jadi memang ada bertanya," simpul saya. Dia terdiam. Saya melihat kepanikan yang nyata di matanya. Bukan lagi jenis berkelit seperti hari-hari sebelumnya. Ini adalah wajah seseorang yang mulai sadar bahwa jaring yang ditenunnya selama ini sedang robek terlalu cepat. Dimas melangkah maju. "Nisa, Mas akui Mas punya utang. Mas akui Mas salah sama kamu. Tapi Mas benar-benar terdesak. Mas hanya ingin mencari jalan keluar untuk melewati masa sulit ini." Saya menatapnya, hati saya nyaris tidak lagi sakit, hanya dingin. "Mas terdesak, jadi Mas mengambil uang anak kita. Mas terdesak, jadi Mas membohongiku. Mas terdesak, jadi Mas berencana memakai dokumenku. Apa semua hal dalam hidup Mas bisa dijadikan alasan?" Dimas mengepalkan tangan, suaranya serak. "Mas tidak pernah berniat mencelakaimu." Saya langsung menjawab, "Tapi Mas tidak pernah ragu membiarkanku menanggung akibatnya." Lobi terasa hening. Resepsionis di dalam melirik, lalu menunduk cepat seolah tidak ingin ikut campur. Di luar pintu kaca, sinar matahari sore memantulkan garis panjang di lantai. Saya berdiri di dalam cahaya itu, menatap pria yang pernah menjadi sandaran saya, dan melihatnya kini hanya sebagai tumpukan kekacauan dan perhitungan. Dimas melembutkan suaranya, nyaris memohon. "Mas akan hentikan semuanya. Mas akan putus dengan Maya, Mas akan ganti uangnya, Mas akan bicara dengan ibu." Saya mendengar setiap kalimatnya dan merasa seperti mendengarkan draft yang terlambat dari semua hal yang seharusnya dia lakukan sejak lama. "Tidak perlu," kata saya. "Sekarang, apapun yang Mas lakukan bukan lagi untuk menyelamatkan pernikahan kita." Dimas menatap saya, bibirnya bergerak-gerak. Saya melanjutkan, pelan dan jelas. "Sekarang, Mas hanya punya kesempatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri agar tidak melangkah lebih jauh." Wajahnya memucat. Saya tahu dia mengerti maksud saya. Mengerti bahwa mulai saat ini, ceritanya bukan lagi tentang seorang istri yang memergoki suaminya selingkuh. Ini sudah menjadi cerita tentang uang, dokumen, kepercayaan, dan tanggung jawab. Bahu Dimas terkulai, seolah seluruh tenaganya baru saja terkuras habis. "Nisa, jangan datang ke sini lagi," potong saya. "Ada urusan apapun, selesaikan melalui pengacara." Setelah berkata begitu, saya melangkah melewatinya, berjalan lurus ke lift.
Pintu lift tertutup sangat perlahan. Di celah pintu yang semakin sempit, saya masih melihat Dimas berdiri diam di tengah lobi, wajahnya lesu, matanya menatap saya seolah baru saja kehilangan sesuatu yang baru disadarinya sangat berharga. Tapi ada hal-hal yang sekali hilang, tidak bisa dipungut kembali hanya dengan menunduk. Malam itu, Pak Hermawan memberitahu saya bahwa surat berikutnya sudah disiapkan. Langkah-langkah untuk melindungi hak-hak saya juga sedang berjalan. Saya membaca pesan itu, meletakkan ponsel, lalu duduk bersandar di kursi dekat jendela. Perut saya bergerak pelan. Saya menunduk, mengelusnya lembut, hati saya tiba-tiba menjadi tenang. Di luar sana, lampu-lampu kota masih menyala, lalu lintas masih berjalan, rumah-rumah menyalakan lampu, setiap orang punya ceritanya sendiri. Dan saya, setelah berhari-hari terdesak, akhirnya merasa keadaan mulai berbalik. Untuk pertama kalinya, yang terpojok bukan lagi saya. 3 bulan kemudian, segalanya berakhir dengan cara yang tidak pernah berani saya bayangkan sebelumnya. Dimas akhirnya harus duduk dan menyelesaikan semuanya dengan jelas melalui pengacara. Uang yang ditarik dari tabungan dipaksa untuk dicocokkan kembali. Uang dari rekening bersama yang ditransfer keluar juga tidak bisa lagi ditutupi dengan alasan membantu teman. Apartemen di Pancoran diperiksa kembali seluruh riwayat pembayarannya. Apa yang menjadi hak saya pertahankan. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak bisa lagi melimpahkannya pada orang lain. Ibu Hartati, dari yang tadinya masih bersuara keras dan berpikir jika saya melunak maka semuanya akan kembali seperti semula, akhirnya terdiam. Karena saat masalahnya tidak lagi berada dalam lingkup nasihat di dalam rumah, barulah beliau mengerti ada hal-hal yang tidak bisa ditutupi dengan tameng keluarga. Maya tidak pernah lagi muncul dalam hidup saya. Saya juga tidak bertanya. Setelah pertemuan terakhir kami, dia hanya mengirim satu pesan singkat. Saya salah karena masuk ke dalam hidup Mbak. Saya juga salah karena percaya pada orang yang salah. Saya minta maaf. Saya membacanya, lalu menghapusnya. Ada permintaan maaf yang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi setidaknya saya tidak ingin menyimpan dendam lagi. Hari penandatanganan dokumen terakhir, saya mengenakan dress hamil berwarna biru muda. Langit Jakarta hari itu cerah, mataharinya lembut, tidak menyengat. Saya duduk di kantor pengacara, membalik setiap lembar kertas, mendengarkan setiap klausul dibacakan dengan jelas. Dimas duduk di seberang saya, terlihat lebih kurus, matanya tidak lagi menunjukkan perlawanan atau penghindaran seperti dulu. Dia nyaris tidak menatap saya lurus. Saat tiba waktunya menandatangani, tangannya berhenti cukup lama. Lalu dia mengangkat kepala, suaranya serak. Nisa, Mas tahu sekarang bicara apapun sudah terlambat. Saya menatapnya, hati saya begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Benar, sudah terlambat. Dia menunduk dan menandatangani. Hanya satu goresan pena. Tapi saya tahu, sejak detik itu, pernikahan yang pernah saya jaga dengan sepenuh hati telah benar-benar berakhir. Melangkah keluar dari kantor, saya berdiri di anak tangga cukup lama, angin berhembus sangat lembut di wajah saya. Saya meletakkan tangan di perut. Bayi saya menendang pelan, seolah mengingatkan bahwa di depan masih ada jalan yang panjang. Saya bukan lagi wanita yang duduk membeku di depan kotak bekal yang tertukar. Saya juga bukan lagi istri yang hanya bisa menasihati diri untuk sedikit lebih sabar demi kedamaian rumah. Saya telah melewati hari-hari paling sedih, paling sakit, paling kecewa. Dan pada akhirnya, saya memilih untuk mempertahankan hal yang paling penting bagi saya, harga diri. 2 minggu kemudian, saya melahirkan seorang putri. Dia lahir di suatu pagi, saat di luar jendela rumah sakit langit baru mulai terang. Tangisan pertamanya membuat mata saya perih. Saya memeluknya, menatap wajah mungilnya yang kemerahan, dan air mata saya mengalir begitu saja. Bukan air mata kesakitan, tapi air mata kelegaan. Saya menunduk, mencium keningnya, dan berbisik, "Kita mulai lagi ya, Nak." Ibu saya berdiri di samping, menyeka air mata sambil tersenyum. Citra juga datang, membawa sebuket bunga kecil. Mulutnya terus berkata bahwa akhirnya putri saya mau juga bertemu semua orang. Ruang rawat inap itu tidak terlalu besar, tapi sangat hangat. Kehangatan yang sangat berbeda dari rasa sesak yang pernah saya coba tahan di rumah lama. Saya menatap putri saya, dan teringat masa-masa yang telah berlalu. Jika hari itu saya tetap memilih menutup mata,
memilih untuk lebih sabar, memilih menipu diri bahwa asalkan suami pulang sudah cukup, mungkin saya akan selamanya terjebak dalam kehidupan di mana saya adalah pihak yang membayar harga sekaligus pihak yang diremehkan. Untungnya, saya tidak melakukannya. Beberapa bulan kemudian, saya kembali bekerja. Hidup menjadi lebih sibuk, lebih berat, tapi hati saya jauh lebih terang dari sebelumnya. Saya tidak lagi hidup untuk menunggu pengakuan orang lain, tidak lagi mengumpulkan semua cinta saya untuk diletakkan di tempat yang salah. Saya belajar mencintai anak saya, mencintai diri sendiri, dan hidup lebih sadar setelah setiap luka. Terkadang, kehancuran bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah pintu yang terbuka menuju kehidupan lain yang lebih bersih, lebih jelas, dan lebih layak untuk dijalani.